jilahe sahate dike besimpena sah urat darah ile samate tan leso serta gla membuat ngon semike meseke peglangon tak pernah. Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Sony Sonjaya SIK beserta rombongan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu tamu undangan? Luar biasa sekali kami mengucapkan selamat datang Bapak di bumi Serambi Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami. Izinkan terlebih dahulu kami menyapa tamu yang telah bergabung bersama kita. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya SIK. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Bapak Rufrianto Maulana Yusuf SIKMM. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Badan Gizi Nasional Bapak Dr. Harjito B SSTP MSI. Telah bergabung bersama kita Gubernur Aceh atau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bagian Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Andes Syakir MSI. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM. Yang kami hormati pula Inspektur Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Aceh, Komisaris Besar Polisi Joko Susilo SIKSH. Yang kami hormati Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Maijen TNI Joko Hadi Susilo SIP. Asisten Teritorial Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kolonel Infanteri Riyadi. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Polda Aceh, Ibu Irawati Marzuki. Seluruh Kepala Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Aceh, seluruh PIC Yayasan di Provinsi Aceh, dan tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara Rapat Konsolidasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Aceh tahun 2026.
Tentunya acara ini Bapak Ibu diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional dan seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa program makan bergizi gratis yang dikenal dengan MBG merupakan salah satu program strategis nasional di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Program ini telah dimulai pada bulan Januari 2025 dengan sasaran program yaitu peserta didik dan peserta non-didik di seluruh Indonesia, baik wilayah aglomerasi maupun wilayah terpencil. Memulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu untuk meningkatkan rasa cinta kita juga Bapak Ibu terhadap tanah air Indonesia. Marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Aceh. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah meduah aso are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah sabeda jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago bermesaho mesyedara besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo
Acehnya bermulia, rahmat melimpah, metuah asa, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, Sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, Sabeta jaga Aceh mulia. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memberkati acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan doa bersama, akan dipimpin oleh Ustadz Mustafa Kamal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم
كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung kepada Bapak Dr. Haji Iskandar APSOS. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Wakil Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Sony di Aceh. Yang kami hormati Bapak Kapolda Aceh, yang kami hormati Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda, yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat utama BGN, yang kami hormati Bapak-bapak kita Sekda Kabupaten Kota se-Aceh yang hari ini telah hadir, yang kami hormati seluruh pejabat berkenaan dengan program MBG di Aceh, SPPG dan seluruh pemangku kepentingan, serta hadirin hadirat yang kami muliakan. Berkenan Pak Sony, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekda menitip salam hormat untuk Bapak Sony dan jajaran yang telah berkunjung ke Aceh. Ucapan terima kasih. Selamat datang kembali sebenarnya untuk Pak Sony sebagai orang yang sangat dekat dengan kita di Aceh. Bertahun-tahun menjadi pejabat utama Polda Aceh dan hari ini dipercaya oleh Bapak Presiden untuk memegang tanggung jawab lebih besar dalam hal program strategis nasional BGN. Berkenaan dengan itu, perkenankan kami mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan selamat datang kepada Bapak dan Ibu rombongan BGN dan seluruh hadirin hadirat yang mengikuti kegiatan pagi hari ini. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras BGN bersama jajaran sehingga putra-putri kita di Aceh dapat menikmati makanan bergizi gratis yang mana
dalam kultur masyarakat Aceh, kita sebut ini dengan Kauri Raya. Masyarakat Aceh telah terinternalisasi untuk memberi makan kepada siapapun, tamu, saudara, sehingga event-event kegiatan yang ada di Aceh semacam Maulid pun yang di tempat orang lain hanya 1 hari, di Aceh berlangsung 4 bulan, 3-4 bulan. Itu menandai bahwa makanan adalah hal yang sangat sakral untuk diberikan sebagai pemuliaan, sebagai pemenuhan gizi kepada sesama insan. Dan hari ini hal tersebut diadopsi oleh negara dalam wujud kebijakan Bapak Presiden yang bertajuk MBG. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Presiden melalui BGN. Bersamaan dengan itu ingin kami sampaikan ucapan terima kasih bahwa dengan program ini maka terbuka lapangan kerja luar biasa yang merata di seluruh Aceh. Kawan-kawan kita yang mempunyai concern kemampuan di bidang gizi, concern kemampuan di bidang manajemen, tenaga-tenaga muda direkrut untuk menjalankan program nasional ini dalam satuan-satuan yang kita sebut dengan SPPG. Bersamaan dengan itu juga, dalam masa bencana ini, kami sangat terbantu dengan program kerja SPPG yang turut membantu untuk menyuplai makanan pokok kepada para pengungsi yang hari ini kehilangan tempat tinggal, kehilangan dapur, kehilangan segalanya. Di masa-masa awal seperti ini, pemenuhan gizi kepada korban terdampak sangat kita rasakan manfaatnya. Bersamaan dengan itu, Pak Sony ingin kami menyampaikan juga hal bahwa kita ingin terlibat aktif di dalam program MBGN, terutama MBG ini. Kita punya Koperasi Desa Merah Putih, kita punya badan usaha milik Gampong, kalau nasional menyebutnya dengan BUMDes. Kita ingin menjadi bagian dari suplai pasok barang-barang yang dapat dipenuhi oleh Koperasi Desa Merah Putih maupun BUMDes. Dalam waktu dekat kita sudah koordinasi dengan kepala regional. Kami terima kasih Pak Sony, Pak Mustafa selalu merespon setiap undangan kami agar Badan Usaha Milik Gampong, Koperasi Desa Merah Putih diberikan berapa persen dari kebutuhan SPPG untuk dapat disuplai oleh kawan-kawan kita. Dengan demikian, program nasional dari Bapak Presiden, Koperasi Desa Merah Putih dan BGN dapat berkesinambungan di daerah. Masyarakat-masyarakat kita dapat ikut serta untuk menanam pangan yang berkenaan dengan kebutuhan dapur SPPG. Mudah-mudahan dalam kesempatan pertama beberapa minggu ke depan, Banda Aceh akan menjadi pilot project kerjasama antara SPPG dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Gampong. Mohon berkenan dukungan Bapak Wakil Kepala BGN agar ini dapat menjadi contoh yang baik bertemunya dua kebijakan utama Bapak Presiden di lapangan. Hal yang lain dapat kami sampaikan adalah kami ingin agar pemerintah kabupaten kota dapat berinteraksi lebih dalam, lebih ketat, lebih tersambung dengan kawan-kawan di BGN, dalam hal ini regional dan SPPG. Kita ingin harmonisasi ini dapat terwujud di level pimpinan. Saya mengamati Pak Mustafa ini orangnya mobilitasnya sangat tinggi Pak Sony. Beliau begitu kami telepon sedang berada di pelosok-pelosok, kadang-kadang di Semelu, kadang-kadang di Aceh Timur, kadang-kadang di Aceh Tengah. Ini menandai jelajahnya sangat tinggi untuk bisa bertemu dengan para pelaksana di lapangan. Namun demikian, tentu Bapak Bupati hari ini dihadiri oleh Pak Asisten, ada Pak Sekda, dapat lebih dekat lagi dengan perwakilan-perwakilan BGN di tempat masing-masing. Sehingga jika ada apapun permasalahan dapat langsung dituntaskan di level pimpinan. Yang kemudian jangan lupa selalu mengajak SPPG untuk terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan sehingga tidak ada sumbatan komunikasi, tidak ada sumbatan-sumbatan masalah. Kami sangat yakin pendekatan oleh Pak Sony yang pernah ditunjukkan di Aceh dapat ditiru oleh kawan-kawan pimpinan BGN yang ada di Aceh. Memang hari ini kita belum menjadi kanwil. Biasanya kementerian itu punya daerah namanya kanwil Pak Sony, kita sama-sama paham. Namun demikian di hal BGN kita masih berbentuk regional. Kami mendorong Pak, secepatnya muncul semacam kantor representatif yang resmi, apakah berbentuk kantor wilayah atau kantor regional. Namun demikian sifat kantor menetap akan sangat mendukung untuk bisa berkomunikasinya kawan-kawan dari kabupaten kota dan provinsi. Izin Pak Sony,
Secara kelembagaan pemerintah provinsi telah memberikan ruang kerja bagi kawan-kawan BKN Regional Aceh di Belang Padang di kantor kami sendiri. Kami bersedia untuk kolaborasi, pakailah aset yang kami miliki untuk kemudahan dan adanya kantor sementara sebelum ada kantor representatif yang disiapkan oleh negara. Saya rasa lebih daripada apa semua yang telah dilakukan oleh BGN bagi kami adalah sebuah anugerah di mana anak-anak kita dapat mencicipi makanan secara rutin dengan gizi yang cukup, higienis, dan dia dapat menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan guru dalam keadaan perut terisi. Ini adalah anugerah bagi kita Aceh dan keseluruhan Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sony yang hari ini mewakili Kepala Badan, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi solusi-solusi di mana hal-hal yang selama ini mungkin tersumbat. Tapi yang jelas tata kelola semakin hari semakin baik, dan keberadaan kantor yang resmi tetap kami kira itu adalah hal yang substantif yang harus segera dapat kita wujudkan di Aceh. Mudah-mudahan Aceh menjadi kantor pertama yang diresmikan supaya Pak Mustafa tidak sampai mobilitasnya terlalu tinggi. Dengan demikian juga kawan-kawan kabupaten kota secara resmi pejabat yang ada di kabupaten itu juga dapat memiliki kantor. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan, dan kepada Pak Sony mudah-mudahan dapat memberikan nilai lebih kepada Aceh. Kami menganggap Pak Sony bukan orang Bandung yang kembali ke Jakarta, tapi orang Aceh yang kembali ke Jakarta, yang sekarang dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan BGN. Terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Marzuki Ali Basya MM. Kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala syarif. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Inspektur Jenderal Sony Sanjaya SIK MH, MSI. Terima kasih Pak Sony berkunjung lagi ke tempat semula. Moga-moga memberi harapan baru untuk BGN di Aceh ini. Yang saya hormati juga dulur Pak Pangdam, Pak Mayor Jenderal Joko Hadi, Pak Is, kita sleting sama-sama lulusan dari Lembah Tidar. Selanjutnya Bapak Kadis Pemberdayaan Pak Iskandar. Asisten apa Pak Kadis, Pak? Kadis lagi toh? Bapak Irwasda dan beberapa pejabat lainnya yang tidak saya sebut satu-satu, seluruh peserta dari MBG dan SPBG. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung Pak Sony terhadap kegiatan ini karena program pemerintah yang harus kita selesaikan. Memang banyak persoalan yang kita hadapi, namun berkat Pak Sony yang selalu membimbing, mengarahkan masyarakat Aceh yang tidak lain adalah juga keluarga Pak Sony, karena Pak Sony dulu di sini lama, 3 tahun ya, ada 3 tahun lah
Pak Sony di sini. Sementara saya cuma 2 tahun. Berarti lebih lama Pak Sony ini. Harapan kami ada beberapa untuk rekan-rekan sekalian. Karena ini banyak menyangkut tenaga kerja dan ada SPPG yang juga banyak yang rubuh, hilang, dan ada juga anak SD-nya yang hilang atau tidak sekolah. Banyak laporan-laporan yang saya terima, yang selama ini saya simpan-simpan saja, juga bingung mau nanya kemana, Kang. Karena saya lihat di sini bikin aturan sendiri. Datang laporan ke saya, Pak, gimana ini? Kok kami tiba-tiba jadi 1.200, begitu diprotes jadi 2.500, ini diolah-olah gitu. Itu banyak. Tiba-tiba disuruh bikin, sudah dibikin, nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya terbengkalai. Itu Mas Joko ya, laporan masyarakat. Ini laporan masyarakat nih. Ada nggak boleh masuk buah ini, ada tidak boleh makan buah ini, tidak boleh minuman ini, ngandung racun, ngandung apa katanya, babi katanya gitu. Apa istilah tidak halal, nggak boleh. Tiba-tiba besok boleh. Gimana sih ini? Ini siapa sih yang buat peraturan seperti itu di Aceh ini? Saya baca-baca kayaknya nggak ada. Tapi karena dihubungi sulit, handphone itu harus dibanting dulu baru diangkat tuh. Benar Mas Sony ini orang laporan nih. Makanya saya nggak tahu siapa yang dihubungi juga. Kepala apa di sini namanya Pak Sony yang tertinggi pangkatnya? Apa namanya di sini? Rek. Apa? Yang mana Pak Karek itu? Wah, ini paling susah dihubungin nih Bapak ini. Betul. Saya yang mana sih orangnya? Tapi begitu dihubungi Pak Irwasda, cepet datangnya. Wah, saya bilang kalau saya hubungi susah, saya jerat lehernya itu. Karena orang susah Pak. Nangis-nangis datang ke kantor. Pak, kemana ya kalau saya lapor? Bapak itu dihubungi susah kali. Kata Pak Iskandar banyak ke hutan kali. Ah, tolong Pak, siapa nama itu? Karek itu? Hah? Pak Kamal ya? Saya kira orang luar negeri dari Iran. Enggak tahu orang mana dia. Hah? Orang Aceh juga Pak ya? Saya kira orang Iran ya. Susah kali dihubungi ya. Tapi besok-besok masuk penjara Bapak kalau lama-lama kayak gitu. Menyusahkan rakyat. Ya. Janganlah kayak gitu mentang-mentang menjabat terus menyusahkan orang. Ya. Pesan saya satu itu ya Pak. Saya memang emosi sama Bapak. Karena banyak sekali ngadu. Duit gak dapet, hanya keluhan aja. Itu. Guru-guru ngeluh. Kayak mana nih Pak? Kami disuruh ngitung piringnya. Sementara gak dapat apa-apa. Ya ada lagi aturannya itu. Ah, tolong Pak, Bapak perhatikan itu. Saya ingetin Pak. Jangan kewenangan Bapak gunakan untuk menghukum orang. Jangan. Bapak nanti masuk penjara. Saya ingatkan lagi untuk rekan-rekan sekalian, dokter, Pak Dokter ya, bimbinglah mereka-mereka ini supaya terus adakan test kit. Kalau harganya mahal gimana cari yang murah, tenderkan yang murah, terus diajarkan Pak. Mungkin tidak ada dokter, mungkin bisa kepala kesehatan apa gitu, di test kit lah ya. Soalnya kalau nanti ada yang keracunan, urusannya dengan kita juga. Nah, ini saya minta tolong. Selanjutnya rekan-rekan yang punya SPBG, MBG apa namanya, tolong mitigasi dengan dokter terdekat, rumah sakit terdekat, puskesmas terdekat, baik dengan sekolah maupun apa. Jika terjadi apa-apa cepat kegiatannya. Ya, ini medsos. Medsos itu banyak benarnya, banyak juga tidak. Arti kata dia mau publikasi siapa dirinya sehingga terkenal dia, medsosnya naik, followernya naik, tapi yang susah kan polisi. Saya minta hati-hati dengan medsos, yakinkan yang makan. Kalau kayak salak itu nggak usah dikasih lah, karena ujungnya suka busuk tuh. Nah, kalau bisa jangan ya. Itu kalau sudah ada keracunan kami selalu ditelepon. Apa langkah saudara?
pembinaan-pembinaannya. Pak Dokter ya tolong ya, dikumpulkan, diajak bicara lah. Selanjutnya ikuti selalu SOP-SOP yang telah diberikan oleh Badan Gizi sehingga tidak ada persoalan di lapangan. Juga sekalian kalau bisa sih sertifikat-sertifikat halal, sertifikat tempat berbelanjaan, di mana Anda belanja, tolong dicek kembali gitu ya. Jangan sampai dia jualan juga masuk barang nggak jelas dari mana. Mohon maaf, di Aceh ini banyak yang jual daging, tapi ditaruh di pinggir jalan. Itu berdiri daging itu dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang di pinggir jalan jualan daging. Itu potongnya mungkin tidak di tempatnya, tidak dicek kesehatannya. Tempat jualannya kotor, janganlah beli di situ. Nanti jadi masalah. Bukan nggak takut ke situ, bukan. Ya standarnya diikutilah belanja-belanjanya. Ya, kami banyak terima laporan soalnya. Jangan sampai nanti beli tiren, mati kemarin. Nah itu berat lagi nanti. Kalau bisa chefnya itu dites security-nya lah. Mungkin Pak Irwasda perlu juga chef itu di latar belakangnya diperiksa lah. Suatu saat dia niatnya jelek, mentalnya jelek, bisa menjadi masalah di kita. Ya, dibikinkan dulu aturannya, diadakan security lah untuk yang chef-chefnya ini. Karena chef ini sangat rawan, sekali salah masak 3.000 orang bisa korban. Mungkin itu sambutan kami, kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi saya pesan, Pak Kamal, Bapak orang penting di sini, Bapak fokus, kalau dihubungi jangan terlalu sulit. Ya, saya sampai perintahkan Pak, kalau memang nggak ada tangkap aja lah. Saya udah capek dengar keluhan orang. Nah, ya, tapi kata Pak Joko bisa dihubungi Pak, sudah dikasih arahan. Tolonglah, saya minta tolong itu aja Pak. Sangat susah Bapak dihubungi. Di saat orang susah, Bapak pun susah. Bagaimana buat saat orang susah Bapak kasih senang? Ya, Pak Kamal ya. Saya pesan, saya baru ketemu Bapak sekali loh. Jadi saya minta itu. Saya pernah ngancam kalau Bapak begitu terus, saya telepon langsung ke kepala. Udah janji saya. Tapi karena Bapak, saya cuci sekarang hari ini Bapak. Daripada nanti Bapak nguni rodeo, kan mendingan saya cuci sekarang. Kalau malu, masih ada malu, tolonglah titip. Ya, demikian kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda kepada Maijen TNI Joko Hadi Susilo SIP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sony Sonjaya, selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Kapolda Aceh, kemudian juga Pak Iskandar yang mewakili Provinsi Gubernur Provinsi Aceh, juga seluruh rombongan para pejabat yang dari Badan Gizi Nasional, kemudian juga Pak Irwasda Polda Aceh Pak, kemudian Pak Aster Kodam Iskandar Muda, juga seluruh bapak-bapak dari
seluruh kabupaten di Provinsi Aceh ya. Selamat datang. Ada Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG, kemudian Sekretaris Daerah Aceh Jaya, seluruh para kepala Satgas, kemudian juga Kepala SPPG seluruh Aceh, dan juga para koordinator wilayah seluruh Aceh, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang kami hormati pula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kepada Wakil Kepala BGN, Pak Sony, bahwa sudah bisa hadir di tengah-tengah kita di Banda Aceh, dan kita semua sangat gembira, sangat senang bisa bersilaturahim dan berjumpa dengan Pak Sony Sonjaya. Jadi kalau kami dengan Pak Sony ingat kembali tahun 2024 Pak. Jadi awal-awal saat pembentukan Badan Gizi Nasional, jadi waktu itu saya masih di Jakarta, beliau juga di Jakarta. Jadi kita mengawali dari awal sampai dengan alhamdulillah sekarang luar biasa, program makan bergizi ini sudah hampir di seluruh provinsi dan bahkan sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kami dari jajaran Kodam Iskandar Muda sangat mendukung dan juga sangat bekerja sama untuk program makan bergizi nasional ini di daerah Provinsi Aceh, karena kita mengetahui bagaimana program makan bergizi nasional ini sangat membantu dan juga sangat mendukung untuk peningkatan baik itu pembangunan dan juga peningkatan kesehatan, peningkatan juga untuk pendidikan, dan yang paling penting adalah bisa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan ini sudah terbukti hampir 1 tahun perjalanan luar biasa ya, pencapaian yang dilaksanakan oleh BGN ini di seluruh provinsi, khusus juga untuk Provinsi Aceh, walaupun kita saat ini sedang melaksanakan penanganan bencana banjir, namun dengan adanya SPPG atau dapur sehat di seluruh Kabupaten Aceh, ini juga sangat membantu ya, bagaimana para masyarakat yang terdampak di daerah ini bisa diberikan bantuan, diberikan manfaat oleh seluruh SPPG yang ada di seluruh kabupaten. Dengan perkembangan yang ada sekarang ini juga, tentunya masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolda. Kita menyadari bahwa dengan luasnya jumlah kabupaten dan juga sebaran di Provinsi Aceh ini hampir di 23 kabupaten kota dengan kondisi geografis yang beraneka ragam, tentunya diperlukan koordinasi, kemudian juga komunikasi dan sinkronisasi di antara kita semua, baik itu TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, juga rekan-rekan dari kementerian, badan, lembaga, juga seluruh komponen masyarakat. Ini yang paling penting, saudara-saudara, teman-teman dari komponen masyarakat yang ada di seluruh kabupaten, ini sangat besar kontribusinya untuk bisa mewujudkan program makan bergizi nasional ini. Dan kita yakin dengan adanya kebersamaan, kekompakan, dan juga sinergitas di antara kita semua, program makan bergizi nasional ini bisa maksimal, bisa juga masif,
terbentuk di seluruh kabupaten, bahkan bisa di seluruh desa-desa yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya, kami yakin itu, sehingga mari kita tingkatkan lagi kekompakan kita, sinergitas kita, dan juga kebersamaan untuk bisa mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera, yang semakin meningkat, khususnya untuk perekonomian dan juga pembangunan. Dan tentunya kita juga ingin bahwa program Indonesia Emas juga bisa terlaksana di seluruh wilayah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Wakil Kepala BGN, Pak Sony, dan juga jajaran yang ada di Aceh maupun di seluruh kabupaten. Ya, terima kasih. Mari kita tingkatkan untuk memajukan provinsi dan masyarakat Aceh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan serta paparan materi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia kepada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya SIK. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang siapa memuji Allah dalam satu majelis dan bersolawat, insya Allah majelis itu barokah. Amin. Jadi ini majelisnya majelis MBG. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Iskandar, AP, SOS MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, ya. Sahabat lama, bersua kembali. Ya. Kemudian Panglima Kodam Iskandar Muda, juga sahabat lama juga, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, SIP. Dan ini bukan sahabat, sohib. Bapak Kapolda Aceh, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Marjuki Alibasah MSI. Jadi tadi ngobrol-ngobrol, ini kelihatannya Sunda Empire yang ada di sini nih. Karena Pak Joko itu Sunda. Pak Marjuki ini 3 warga negara, Jakarta, Aceh, dan Bandung juga. Jadi ini 3 Sunda Empire di sini. Dan Pak Irwasda Polda Aceh, sahabat saya juga, Pak Joko, ya, tempat seperjuangan tahun 99-2001. Pak Aster Kodam Iskandar Muda, terima kasih telah hadir dan beserta rekan-rekan dari jajaran Iskandar Muda. Kasatgas MBG Aceh, Pak Kasatgas MBG Aceh hadir, diwakili Pak Iskandar ya. Baik. Kemudian Sekda Aceh Jaya, Pak Sekda Aceh Jaya, tadi sudah, ya, terima kasih. Dan Sekda-Sekda dari, ada Pak Sekda yang hadir? Pidi ya? Pidi Jaya. Bapak dari? Aceh Besar. Oh ya, Aceh Besar, terima kasih Pak.
Kasatgas MBG Kabupaten Kota Aceh ada 23 kalau tidak salah. 23 Pak ya. 23, berarti ada 23. Rencananya kami ingin mengundang Pak Bupati, Wali Kota. Namun karena kondisi kita, saya yakin di daerah masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pak Bupati atau Wali Kota, sehingga akhirnya kami mengundang Pak Sekda saja, Pak Sekda. Satgas MBG. Kepala KPPG dan Kasubag TU KPPG. Kepala Regional SPPI Aceh, Mustafa Kamal. Kepala Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kota, ya alhamdulillah telah pada hadir. Para KSPPG di Kota Banda Aceh. Mana? Acungkan tangannya, KSPPG. KSPPG Kota Banda Aceh. Dan KSPPG Aceh Besar. Alhamdulillah sudah hadir. Rencananya kami ingin mengundang seluruh KSPPG, tetapi kembali di daerah masing-masing pasti ada konsentrasi karena sampai sekarang masih ada juga SPPG yang terlibat di dalam penanganan bencana. Sehingga yang terdekat saja. Terima kasih atas sambutan kepada kami. Saya hadir di sini beserta dengan Direktur Manajemen Risiko Pak Rufrianto Maulana Yusuf. Ini beliau Direktur Manajemen Risiko di BGN. Kemudian Pak Dr. Harjito, beliau adalah Direktur Pemantauan Pengawasan. Direktur Pemantauan Pengawasan yang lama itu Pak Jatmiko ya, nah, sekarang Pak Harjito. Sedikit saya awali bahwa tadi saya katakan ini sahabat lama, ini sohib, ini sahabat seperjuangan. Mengapa saya memberikan penekanan-penekanan seperti itu? Ini tak lain dan tidak bukan sebetulnya ingin disampaikan kepada seluruh SPPI yang hadir, KSPPG. Saya ingin menyampaikan, kenapa saya sampaikan seperti barusan. Saya dengan Pak Joko sama-sama tahun 88, ya, sama-sama perjuangan di Lebah Tidar, dengan Pak Marjuki juga. Dengan Pak Marjuki, dengan Pak Rufri juga. Saya Wakapolres, beliau Kanit Ekonomi. Saya Kompol, beliau Ibda, baru lulus. Perjalanan berikutnya beliau Kompol, kemudian bergabung di KPK. Jadi kalau saya Irjen Pol Purnawirawan, Pak Rufri ini Komisaris Polisi Purnawirawan. Tapi tenang saja, karena Kompol juga sudah ada mayor yang sudah jadi mayor, sekarang udah letkol, sekretaris kabinet, satu lagi Menko, ya Pak AHY. Pak Rufri jangan khawatir, beliau Komisaris Polisi Purnawirawan, bergabung di di KPK ya, hanya 17 tahun dan sekarang direktur, tidak menutup kemungkinan jadi deputi juga gitu kan, bisa jadi. Dengan Pak Harjito, dengan Pak Joko, artinya life is a playing of role and status. Kehidupan itu adalah hanya permainan peran dan status. Dulu saya dengan Pak Joko, peran saya sebagai calon prajurit taruna, sama-sama. Tapi sekarang perannya, saya sebagai wakil kepala BGN, beliau sebagai Pangdam. Kemarin peran beliau berbeda lagi. Saya sebagai Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 2, beliau sebagai Aster Kasat. Dengan Pak Marjuki juga sama. Saya kemarin perannya sebagai Dirkrimsus, Dirkrimsus, beliau sebagai Irwasda. Sekarang peran berbeda lagi, saya sebagai wakil kepala BGN, beliau sebagai Kapolda, sama. Artinya apa? Artinya bahwa SPPI, anak-anak saya, Anda sebagai KSPPG,
Anda tidak akan seterusnya menjadi KSPPG. Jadi prinsip saya adalah do your job. Tugasmu apa, peranmu apa, kerjakan sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saya sudah lulus dari polisi, sudah purnawirawan. Dan makanya tadi ada Irjen Pol Purnawirawan, gitu ya. Itu gelar yang susah itu, ya. Gelar yang susah. Artinya bahwa hidup itu terus bergerak. Bahwa saya lulus IPDA dari Akademi Kepolisian, enggak seterusnya IPDA. Bahwa Anda lulus dari program SPPI yang dibanggakan oleh Bapak Presiden tidak akan seterusnya menjadi KSPPG. Memang mau sampai 58 tahun nanti usianya menjadi KSPPG terus? Kan tidak. Akan bergulir. Mau apa akan menjadi apa kita tidak tahu. Tetapi itu sangat diwarnai dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Ya. Nah, ini baru pembukaan ini. Pembukaan sudah agak pahit. Apalagi nanti di tengah-tengah. Tapi enggak apa-apa, yang pahit itu jamu dan jamu itu obat. Baik, saya akan mulai masuk kepada memberikan gambaran tentang bagaimana program makan bergizi gratis. Silakan file saya. Program makan bergizi gratis yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2025. Saya masih ingat. 6 Januari 2025, 3 minggu sebelumnya, saya telepon kawan-kawan saya di Aceh, di Jawa Barat, dan beberapa tempat. Mengapa? Itu adalah perjuangan mendirikan SPPG. Tidak ada yang percaya bahwa program ini akan berjalan. Beberapa orang teman yang saya hubungi, kamu mau ikut nggak program ini? Wah, gimana kalau nanti nggak dibayar? Kenapa? Karena pada waktu itu sangat sulit. Harus mendirikan dapur, harus punya sarana prasarana, dan yang lebih berat lagi harus mengeluarkan dana talangan yang 1 bulannya mencapai 900 juta. Siapa yang mampu dan siapa yang mau? Banyak yang mampu tapi tidak mau. Kenapa? Takut. Bagaimana kalau tidak dibayar? Jadi perjuangan waktu itu adalah bagaimana meyakinkan. Saya bilang Aceh harus banyak. Sampai waktu itu PJ Bupati Simelu, Pak siapa lagi? PJ Bupati Simelu langsung saya telepon. Pak Bupati, Simelu itu adalah ujung paling barat di Indonesia. Kalau diibaratkan lampu, tanggal 6 Januari lampu harus menyala. Gimana caranya? Saya kasih petunjuk. Begini. Alhamdulillah 6 Januari 190 SPPG dan 20 diantaranya adalah Aceh. Terima kasih, tepuk tangan untuk para pejuang. Kepala BGN senantiasa menyebut bahwa para mitra yang di awal itu adalah pejuang merah putih yang benar-benar. Enggak jelas kok pembayarannya kapan. Dibayar atau tidak, begitu ya. Bahkan apabila saya berkumpul dengan rekan-rekan yang saya minta bantuan, ada pertanyaan, SPK-nya ada enggak? Saya katakan karena waktu itu belum jelas program ini banper atau melalui proses PBJ, pengadaan barang dan jasa. Ditanya SPK-nya ada. Saya sampaikan ini program pemerintah pasti ada SPK. Tetapi saat ini saya mencari orang yang tidak bertanya SPK. Artinya apa? Betul-betul kerelaan. Betul-betul memang saya mencari orang yang mau mendukung. Kalau proyek pemerintah pasti ada SPK. Dan itu adalah jaminan. Tapi pada waktu itu ada yang bertanya, Pak SPK-nya ada enggak? Ada dong. Orang ini program pemerintah, tapi saat ini mohon maaf tidak mencari orang yang bertanya SPK. Artinya boleh-boleh saja. Kalau Anda menuntut SPK boleh silakan, tetapi jangan baru bergabung sekarang. Saya saat ini mencari orang yang tidak bertanya SPK. Artinya apa? Jaminannya adalah percayaan. Percaya enggak? Percaya sama saya? Percaya. Udah kalau percaya ikut. Modal seperti itu alhamdulillah 190. Ketika 190 sudah bergulir, ya, berikutnya mau nambah susah. Karena apa? Ternyata pembayaran terlambat. Wah sudah mulai, bener kan? Nah, teman-teman yang sudah 190 itu sudah gabung. Nah loh, kamu udah gabung, kamu gak akan dibayar. Karena pembayaran telat.
sampai 1 bulan, dari yang dijanjikan per 10 hari sampai 1 bulan. Bertambahnya sulit lagi. Tapi kemudian setelah bulan Maret kami merubah dengan pembayaran di muka, uang muka di muka, masa transisi sampai saat ini berbondong-bondong, susah dibendung. Jadi pada waktu itu kalau saya ibaratkan lempar batu di mana saja, jadi SPPG, jadi di situ. Sekarang enggak Pak, sekarang harus lihat dulu, ini penuh dan lain-lain. Nah itu tanggal 6 Januari. Ya. Nah, jadi seperti kita ketahui, program makan bergizi ini adalah program unggulan pemerintah, di antara unggulan ini yang paling tinggi, yang nomor 1. Dimanapun, kapanpun Bapak Presiden melakukan acara, senantiasa yang disinggung adalah program makan bergizi. Mengapa demikian? Karena ternyata program makan bergizi bukan hanya sekedar tujuan itu. Tujuannya meningkatkan atau memberikan asupan gizi kepada siapa? Kepada kelompok rentan. Nah ini juga yang ingin saya highlight, saya berikan penekanan. Bukan kepada peserta didik, tetapi kepada kelompok rentan. Siapa itu? Balita, ibu hamil, ibu menyusui, baru kemudian peserta didik. Kenapa? Karena modal awal satu bangsa adalah dari generasi muda, dan generasi muda diawali dari siapa? Dari balita, dari ibu hamil, ibu menyusui. Anak yang ada di dalam kandungan harus sudah mulai diperhatikan asupan gizinya. Yang makannya siapa? Ya ibunya. Jadi itu dulu yang pertama. Ya, jadi kalau sekarang banyak yang teriak-teriak, Pak penerima manfaatnya sedikit. Ya iya, kalau hanya dicari siswanya. Cari anak-anak kita, balita yang masih belum mendapatkan kesempatan. Ya, makan bergizi adalah hak anak Indonesia, baik anak yang sudah lahir maupun anak yang akan lahir yang masih di dalam kandungan. Ya. Kemudian juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini saya berikan penekanan dan nanti akan saya ulas berikutnya. Ya, silakan lanjutnya. Saat ini 20.782, tadi malam sudah mencapai 20.880 SPPG di seluruh Indonesia. Di Aceh bagaimana? Di Aceh bagaimana di Aceh? Kita buka. Di Aceh itu ada 500, halaman kedua, halaman berikutnya. Nah ini update-nya, gambarannya di Aceh, Aceh paling kanan. Ya, berapa kebutuhan di Aceh? Di Aceh itu kebutuhannya 600 sekian. Sebentar saya buka dulu. Di Aceh kebutuhannya 688 apabila menggunakan rasio 1 SPPG melayani 2.500. Yang saat ini sudah operasional, terdata, sudah terverifikasi dan siap operasional 553. Bagaimana gambaran di Aceh? Silakan halaman berikutnya. Ya, ini 553 di Aceh. Lanjut, sebarannya bagaimana? Ya, di Aceh Selatan kebutuhan ada 30, saat ini sudah 29. Aceh Tenggara kebutuhan 32, saat ini sudah 36, berarti sudah terpenuhi. Sekali lagi, ini dengan rasio 1 SPPG melayani 2.500, tetapi range pelayanan sebetulnya antara 2.000 sampai 3.000. Dengan catatan boleh 3.000 apabila ada juru tama masak atau chef. Ya, kalau di Jawa Barat, di Sunda banyak banget chef ya. Tiap laki-laki chef. Karena kan ada chef Joko, ada chef Sony gitu ya. Kalau di Aceh itu apa namanya? Kalau yang wanita kan disebutnya inong gitu. Jadi rupanya ada keterkaitan ini intermezzo sedikit. Antara Sunda, Medan, dan Aceh itu ada keterkaitan. Ada satu ikatan sejarah. Ya, kalau dia masih muda,
dia tinggalnya di Jawa Barat, disebutnya Neng. Dewasa sedikit merantau ke Aceh, disebutnya Inong. Kalau sudah tua dia pergi ke Sumatera Utara, disebutnya Inang. Ada kesamaan ini, ya. Jadi nanti dari Aceh silakan kalau mau pensiun pergi ke Sumatera Utara, tinggal diganti jadi Inong. Aceh Timur 55, ya. Sekarang 52. Ini hanya gambaran saja. Sekali lagi ini baseline. Hanya gambaran dan BGN tidak memiliki rumus baku. Mengapa demikian? Karena MBG sangat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Contoh, saya katakan di Aceh Utara 78, sekarang 48. Apakah betul 78? Tidak tahu. Sangat mungkin ada daerah terpencil. Ini kan hitungannya 78 itu apabila rasio jumlah penerima manfaat dalam satu kecamatan dibagi 2.500. Apabila betul dalam kecamatan itu misalkan satu kecamatan isinya 25.000 penerima manfaat. Berarti butuh berapa? Butuh 10. Iya, apabila 10 itu satu kelompok 2.500. Ada satu daerah yang ternyata 2.500 itu terpencar-pencar. Di desa ini 500, jaraknya 6 kilo 500, jarak lagi 8 kilo 600, itu enggak bisa satu SPPG, itu menjadi 3 SPPG. Enggak usah jauh-jauh. Di Jawa, di Bandung Barat, ada satu kecamatan namanya Rongga. Bayangkan di Jawa Barat yang katanya sudah maju, lebih maju dari daerah lain, ada satu kabupaten Bandung Barat, ada satu kecamatan namanya Rongga, itu satu desa harus ditempuh dari ibu kota kecamatan untuk memberikan MBG-nya itu 4 jam dan menggunakan sepeda motor. Di Subang juga demikian, ada satu desa namanya Desa Sawo, dari kecamatan itu ke Desa Sawo butuh 4 jam dan hanya bisa menggunakan sepeda motor. Saya yakin di daerah lain. Dan oleh karena itu jumlah ini tidak fix. Sangat bergantung kepada karakteristik daerah. Namun apabila kita tidak menggunakan baseline atau angka dasar, ya kita tidak akan melakukan pendekatan-pendekatan. Bagaimana jumlahnya hanya betul-betul. Berapa jumlahnya? Waduh nggak pasti. Ya berarti kan kita tidak bisa melakukan perencanaan. Ini adalah rencana dasar. Jadi silakan bisa dilihat nanti. Nah ini filenya nanti saya berikan juga. Lanjut. Persentase realisasi sekarang untuk Aceh sudah 43,87%. Sekali lagi dari rencana dasar. Sedangkan pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi sudah 50% lebih. Dan alhamdulillah nasional juga angkanya sudah di atas 50%. Sudah di atas 50%. Dengan penerima yang terdata sudah mencapai angka 59 juta. Ini luar biasa. Jepang kemarin datang ke Indonesia. Datang ke Jakarta. Mereka kagum dengan program MBG di Indonesia yang dalam waktu 1 tahun sudah menjangkau kurang lebih hampir mencapai 60 juta. Jepang yang program school meal atau makan bergizinya di Jepang dimulai tahun 1889 itu datang ke Indonesia dan salut. Saya katakan ya nggak usah kaget, orang kita dengan bambu runcing saja bisa melawan Belanda. Nah itu kan. Jadi kalau Brazil butuh 40 tahun untuk 11 juta, Jepang ini belum semua, ya, belum seluruhnya. Indonesia dalam waktu 1 tahun sudah jangkauannya bisa melayani mencapai, ya, hampir mencapai 60 juta. Ini adalah satu prestasi. Prestasi siapa? Prestasi kita semua. Bukan prestasi yang ada di Jakarta. Yang di Jakarta hanya merencanakan tetapi eksekusinya ada di daerah masing-masing. Jadi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Lanjut. 22,99 dengan 22.999 kelompok penerima manfaat. Kelompok itu apa?
ada sekolah dasar, ada PAUD, ada puskesmas. Ya, ini kelompok yang ada di Aceh dengan nanti jumlah penerima manfaat di Aceh itu 1,7 juta. 1,7 juta. Ini perkiraan dasar. Mengapa saya katakan demikian? Kemarin, hari Kamis. Hari Kamis kami melakukan rapat koordinasi melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPS. Tujuannya untuk apa? Pak, saya sampaikan, sama Kemenag, Kementerian Agama, saya katakan konkret bahwa data yang sekarang ada di dalam sistem BGN itu terdiri dari 3 sumber. Yang pertama Dapodik, data pokok pendidikan. Saya bisa mendapatkan data nasional, drill down, klik, data kabupaten, data provinsi, klik lagi dibuka, data kabupaten kota, klik lagi dibuka, data kecamatan. Peserta didik, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, kelompok KBM, kelompok belajar mengajar. Yang kedua adalah data peserta didik yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Agama. Apa itu? Ada di dalam EMIS Kemenag. Data nasional, klik, drill down menjadi data provinsi, klik, drill down lagi, artinya diklik lagi, data kabupaten kota, diklik lagi, tidak ada data kecamatan. Bedanya di situ. Kalau Dapodik bisa sampai data kecamatan, kalau di EMIS Kemenaga hanya sampai data kabupaten kota. Data balita, ibu hamil dan ibu menyusui dapat dari BKKBN. Namun wali datanya ada di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga. Dengan demikian kita menyadari bahwa data yang dimiliki masih belum valid. Kenapa? Oleh karena itu ayo kita samakan langkah. Kita validkan data yang ada sekarang, masing-masing wali data melakukan validitas data dan serempak bergerak bottom up dari bawah ke atas. Kemarin melibatkan seluruh kecamatan. Jadi Zoom meeting kemarin melibatkan seluruh kecamatan, seluruh para camat se-Indonesia. Ya. Jadi supaya nanti langkahnya sama dan SPPI melakukan gerakan, koordinator kecamatan bekerja sama dengan unsur-unsur kecamatan melakukan pengecekan. Contoh di kecamatan ini, ada berapa SMA? Oh, ada 10 SMA ini berapa jumlahnya, laki-laki berapa, perempuan berapa, gurunya ada berapa, tenaga kependidikan ada berapa. SMP-nya, SD-nya, SMK-nya, dicek satu persatu, kemudian untuk yang berada dalam tanggung jawab Kementerian Agama, Raudatul Atfal, ada berapa? Termasuk guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu apa? Tenaga kependidikan adalah unsur-unsur pendukung yang ada di dalam lingkungan sekolah. Siapa saja itu? Ya, berarti tenaga kebersihan, satpam. Ya, kalau guru itu masuk yang pertama. Ini semua didatakan, sehingga ya. Ibtidawiyah, sanawiyah, aliyah kejuruan, semua diratakan. Ini bergerak serempak dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan melakukan langkah yang sama, validitas data, sehingga kita nanti akan mendapatkan data yang fix berapa juta. Kalau perhitungan sementara diperkirakan mencapai 90 juta. Kalau kemarin kan 82, sekian, diperkirakan mencapai 90 juta. Sehingga artinya apa? Lebih banyak dibutuhkan SPPG. Artinya apa? Masih ada yang belum kebagian membangun SPPG, masih bisa. Gitu. Tapi sekarang untuk sementara portalnya ditutup. Lanjut, bagaimana sih program MBG, mekanisme operasionalnya? Silakan dibuka halaman berikutnya. Seperti kita ketahui, ada 3 kelompok pembiayaan. Ini
untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam program MBG. Mengapa? Karena keras sekali ini. Keras sekali sorotan bahwa MBG dengan sekian ratus triliun, kemarin 71 triliun, ini pasti digunakan untuk bancakan. Bancakan. Karena di dalam mindsetnya terpikir biasanya uang itu dibagi-bagi habis. Tidak. Uang dari atas dikirim langsung masuk ke rekening-rekening SPPG. Rekening-rekening virtual atau virtual account yang ada di SPPG, tidak mampir kemana-mana, tidak mampir ke BGN, tidak mampir ke provinsi, tidak mampir ke kabupaten, langsung masuk ke SPPG. Yang sekarang sudah ada mencapai 20.000, masuk semua. Dan di dalamnya ada 3 pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan bahan baku. 10.000, banyak. 10.000 dapat apa? 10.000 bisa dapat apa-apa, bergantung daerahnya. Bahkan ada daerah tertentu yang harga-harga bahan pokok itu rendah, murah, tidak sampai 10.000. Bergantung juga kepada menunya. Apabila menunya telur, nasi, sayur, buah, mungkin hanya 7.500. Kalau gitu yang 2.500-nya bisa diambil dong? Enggak bisa. Daerah tertentu seperti di Puncak Jaya, 47.000. Jadi bukan 10.000 bisa dapat apa? Bukan 10.000, 10.000 adalah patokan. Ya. Namun karena berlaku @kos seperti di Sabang, di Simelu tentu bukan 10.000. Tentu kan beras lebih mahal di Simelu ya. Di Simelu lebih mahal. Dikirimnya juga menggunakan kapal kan seminggu 2 kali Pak. Ya Pak. Ya. Nah, ini tentu akan berbeda harganya dengan di Banda Aceh. Nah, ini sudah kami pikirkan, jadi harganya @kos. Sekali lagi, ya rekan-rekan, Korwil, tolong ingatkan kepada para KSPPG, harganya @kos. Ya. Yang kedua adalah pembiayaan operasional. Lanjut. Ya, pembiayaan operasional itu apa? Bayar relawan, pembayaran listrik, air, BBM, sewa kendaraan, alat kantor dan lain-lain. Ini adalah kelompok yang kedua. Ini juga @kos. Namun patokan dasarnya Rp3.000. Rp3.000. Nah, semua itu baik bahan pokok maupun uang operasional itu dikeluarkan, dibayarkan dari rekening virtual, tercatat, semua tercatat, begitu pengeluaran langsung send, transfer, ya wajib menggunakan uang virtual. Jadi cashless, tidak ada pembayaran uang cash, fisik. Jadi pada waktu itu ada yang bilang ke saya, Pak bagaimana kalau penjual ikan, kami membeli ikan itu uangnya harus uang fisik. Saya katakan cari penjual ikan yang mempunyai rekening. Enggak ada Pak, ya tidak mungkin. Ikannya tidak punya rekening, tapi penjual ikannya punya rekening. Ya, hari gini tidak ada pengusaha yang tidak punya rekening. Beda dengan zaman Majapahit yang masih uangnya disimpan di bawah bantal. Itu juga kalau di sana sudah ada pabrik bantal, kan sekarang udah nggak ada lagi. Jadi menggunakan rekening. Mengapa demikian? Ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika terjadi markup akan terlihat hari ini membeli beras berapa. Harga beras premium itu Rp16.000 per kilo. HET ya, harga eceran tertinggi. Tapi tiap daerah berbeda-beda. Sehingga ketika satu SPPG yang berada dalam satu daerah yang HET-nya 16.000 untuk beras premium, kemudian diberikan beras yang bukan premium di bawahnya tapi dibayarnya 16.000, itu termasuk markup. Harusnya beras premium 16.000 tapi berikan beras yang medium tapi dibayarnya 16.000, itu markup dan itu mudah dideteksi dengan penggunaan virtual account. Dan lain-lain ya. Dan yang ketiga adalah insentif. Ini yang berbeda. Apabila awalnya menggunakan skema sewa,
Jadi apa yang disewa? Yang ketiga. Apa yang disewa pada waktu itu? Yang disewa adalah gedung, alat masak, alat makan yang disiapkan oleh mitra disewa. Pada waktu itu, sewanya berapa? Sewanya Rp2.000 per porsi. Tapi kemudian itu dirubah ya dengan juknis yang baru, maka yang diberlakukan adalah insentif. Ketika berbicara insentif, tolong jangan lagi menghitung dengan jumlah porsi. Jangan lagi menghitung menggunakan jumlah porsi. Perubahan ini untuk apa? Apabila tahap pertama kita maksimal itu 4.000 porsi setiap SPPG. Mengapa ada kok 4.000? Karena pada waktu itu SPPG-nya sedikit, kita ingin lebih banyak, lebih cepat menjangkau jumlah penerima manfaat yang banyak. Jadi 4.000. Nah sekarang SPPG-nya sudah banyak, kita turunkan jumlahnya juga untuk meningkatkan kualitas. Bisa dibayangkan satu SPPG atau satu dapur melayani 4.000 sehari. Sekarang kan sudah turun 3.000, bahkan 2.500 saja. Itu pun sudah repot, ya. Jadi diturunkan 2.000 sampai 3.000, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas. Lalu insentif untuk apa? Insentif itu adalah penghargaan dari pemerintah. Mengapa pemerintah memberikan penghargaan? Sampai sekarang 20.880 SPPG yang sudah terverifikasi dan sebagian besar sudah operasional, belum ada satupun SPPG yang dibangun menggunakan uang pemerintah. Itulah makanya pemerintah memberikan penghargaan kepada para mitra. Mitra yang membangun SPPG, membangun gedung, ada yang membangun dari nol, ada juga yang renovasi bangunan, membeli alat-alat masak, membeli alat makan, itu semua diberikan penghargaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari kita hormati penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dengan menjaga kualitas sarana prasarana. Ini Pak Presiden datang ke Aceh, kemudian telepon kepala badan. Itu di Aceh kok dapurnya jelek, banyak saya temukan. Ya. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini saya mengingatkan, yang jelek-jelek, yang paket hemat, mendirikan dengan 800 juta, silahkan sekarang tenang-tenang. Tetapi ada masanya nanti Anda akan diputus kontrak. Lihat, insentif adalah pembayaran tetap harian yang diberikan kepada mitra penyedia fasilitas SPPG sebesar 6 juta per hari, yang diberikan atas ketersediaan fasilitas yang telah memenuhi standar. Telah memenuhi standar kapasitas dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh BGN. Membangun 800 juta. Saya sih bangun 800 juta. Dapat juga 6 juta per hari. Ngapain kamu membangun sampai 2 miliar? Dapatnya sama juga 6 juta per hari. Boleh, silakan. Tetapi ketika kami sudah melakukan grading, ketika sudah settle nanti 32.000, grading dilakukan, jangan kaget kemudian kami hitung, Anda kan setelah di appraisal ternyata bangunan ini dan nilai sumbernya 800 juta, sekarang sudah 1 tahun. Kalau 1 bulan dapat 144 juta, 10 bulan udah 1,4 miliar, 1 miliar 440 juta, ditambah 2 bulan, berapa tuh? 1,6 lebih, 1,7. Modalnya berapa? 800 juta. Anda fasilitasnya masih seperti ini. IPAL-nya belum ada. Kompornya masih low pressure. Ya. Nanak nasinya masih menggunakan dandang, bukan menggunakan steam rice. Penghisap asap itu masih menggunakan exhaust fan, bukan menggunakan ducting. Beda, exhaust fan cuma 1 juta, ducting 80 juta. Saluran dari gas ke kompor masih menggunakan selang, padahal harus menggunakan instalasi. Jelas beda, 800 juta. Yang ini 2 miliar. Dapatnya sama-sama 6 juta. Adil enggak? Tidak adil. Nanti korbannya siapa? Korbannya anak-anak kita. Ya. Pemerintah memberikan insentif, memberikan penghargaan 6 juta. Tapi ternyata sarana prasarana tidak dipenuhi, maka dengan sangat terpaksa
putus kontrak, akan ada yang lain yang jauh lebih bagus. Ini bukan nakut-nakuti, tapi akan dilaksanakan. Mengapa tidak dilaksanakan sekarang? Belum. Kita berikan kesempatan dulu, mana tahu akan melakukan perubahan. Sekali lagi, kita berikan hak anak makan bergizi dengan cara yang optimal, dengan cara yang maksimal, dengan cara yang baik, yang bersih, yang sehat. Jadi kembali lagi, ya, libur pun dibayar insentif itu. Mengapa? Karena kan bangunan sudah jadi. Ketika bangunan sudah jadi, kan tidak disiapkan untuk libur. Makanya libur pun pemerintah tetap memberikan insentif, kecuali hari Minggu. Makanya kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 insentif tetap diberikan. Ya. Jadi mungkin SPPG enak sekali. Kan libur ini. Ya, libur itu libur pelayanan. Tetapi operasional SPPG tetap berjalan. Apa itu? Edukasi. Perbaikan sarana prasarana tetap. Bahkan relawan pada saat tidak ada pelayanan MBG, relawan boleh melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan atau peningkatan keterampilan. Makanya insentif tetap diberikan. Lanjut. Nah, ini adalah mekanisme pembayaran yang menjawab kecurigaan atau kekhawatiran bahwa uang akan diselewengkan menggunakan virtual account. Justru ketika terjadi pembayaran cash, itu patut diduga ada niat-niat tertentu. Ya, ada mens rea. Mens rea itu apa ya? Mens rea itu Panji ya? Bukan tayangan yang itu, bukan di Netflix. Mens rea itu ada niat. Kok pembayarannya cash nih? Kan bisa tuh ditransfer ke pemilik ke si penjual beras. Kan pasti punya rekening. Kenapa uangnya cash dibawa? Pasti ada niat. Ya. Nah, makanya menggunakan virtual account. Penggunaan virtual account yang benar, ya, yang benar terjadi setiap hari. Belanja setiap hari. Oleh karena itu pembelanjaan dilakukan setiap hari. Banyak keluhan yang kami dapat. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda. Banyak keluhan, kalau Pak Kapolda kan menyorot Karek nih dan Korwil. Saya menyorot KSPPG. Banyak keluhan dari mitra, approval, maker, atau pengajuan pembayaran yang dilakukan setiap hari itu di approve-nya bisa seminggu sekali oleh rekan-rekan kita yang jadi KSPPG. Bisa 2 minggu sekali, tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi banyak yang melakukan itu, makanya pertanyaan saya, mengapa harus seminggu sekali? Bukannya cuma tinggal approve. Kan, Pak, saya sedang tidak di kantor, kan di handphone bisa. Pak, handphone saya mati, ya dihidupkan dulu. Atau mungkin handphonenya nyala, tapi jempolnya sakit, bisul, sehingga tidak bisa ngetik, sehingga tidak bisa approve. Ya kalau gitu kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, jadi approval para KSPPG lakukan setiap hari agar roda ekonomi berputar. Coba Pak Asda, Pak Kepala Dinas sekarang kemarin Asda. Biasanya dimanapun dari Aceh sampai Papua, bulan Januari sampai dengan Maret itu masa lesu ekonomi. Betul Pak? Kenapa? Karena proyek anggaran itu kan baru cair bulan Maret. Artinya baru dikerjakan bulan April. Uang ngalir ke daerah, barulah bergerak. Kemarin sampai tanggal 17 Januari kami sudah mentransfer 17 triliun lebih. Uang dari pemerintah Januari langsung kucurkan 17 triliun lebih kepada seluruh daerah, Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan, bisa dibayangkan. Ketika 17 triliun itu dikucurkan ke bawah, SPPG belanja beras. Tukang beras dapat uang. Dengan uang itu dia bisa belanja berikutnya. Relawan mendapatkan upah 100.000. Dengan 100.000 ada yang beli rokok, ada yang beli minyak goreng untuk di rumahnya. Ya, belanja ikan, tukang ikan dapat uang, dia bisa bayar karyawan. Dengan bayar karyawan, karyawannya bisa belanja lagi. Jadi 17 triliun ini bukan masalah sepele.
17 triliun dikucurkan dari tanggal sampai tanggal 17 kemarin, 18 triliun dikucurkan, itu terserap di bawah dan roda ekonomi berputar dengan cepat. Inilah kebanggaan Indonesia yang tidak ada di negara lain. Negara lain ada school meal, sama namanya school meal. School meal, makanan di sekolah. Tapi mereka tidak punya UMKM. Mereka tidak punya konsep mitra seperti yang kita miliki ini, ya. Ini yang kemudian kenapa Bapak Presiden memberikan apresiasi yang tinggi, karena konsep awalnya adalah MBG itu bangunnya dibangun. Makanya di dalam rencana awal ada 1.542 bangunan yang akan dibangun menggunakan APBN dengan sekian triliun, 6 triliun. Rencananya 5.000 dapur akan dibangun, bisa dibayangkan 5.000 dapur kalau satunya 3 miliar berapa? Berapa triliun Pak? Maka sasaran pertama program MBG yang dengan 71 triliun itu akan menggunakan dana 20 triliun untuk membangun atau namanya CAPEX. Bayangkan 71 triliun tahun 2025, 20 triliun digunakan untuk CAPEX atau pembangunan gedung, alat-alat. Maka itu akan menjadi sorotan. Nah betul kan, bagi-bagi proyek. Oleh karena itu kemudian enggak, cukup 1.542. Dan ternyata 1.542 satu kabupaten kota dibagi 3. Ya, lahannya dari kabupaten kota, uangnya dari BGN. Bangun 1.542. Pada kenyataannya, ketika sudah mulai persyaratan administrasi dicek, ya dari Kabupaten Biren misalkan, mohon maaf. Ternyata dari 3 itu yang satu sertifikatnya tidak tepat. Nyebutnya di desa ini tapi ternyata desa lain. Enggak bisa tuh PBJ. Tidak bisa melalui lelang. Ya, pengadaan barang dan jasa akhirnya gugur. Yang satu lagi bukan sertifikat. Dan itu terjadi di setiap daerah sehingga dia turun menjadi 1.000. 1.000 proses berikutnya turun lagi, akhirnya hanya 318, itu pun gugur lagi 3, hanya 315. Dan itu pun terkendala karena kontrak baru dimulai bulan November apa Oktober. Bisa dibayangkan? Ya sama Pak, di Aceh juga sama ya. Kadang-kadang mepet-mepet ya, di setiap daerah sama. Ya. Apa yang terjadi? Sampai sekarang belum ada satupun yang berdiri dan satupun belum ada yang operasional. Oleh karena itu ternyata 20.880 semuanya adalah dari mitra. Tepuk tangan untuk mitra. Belum ada 1 rupiah pun uang dari negara. Makanya kemudian pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk insentif. Itu juga yang diapresiasi oleh Bapak Presiden. Lanjut. Ini mekanismenya. Mari kita lihat Aceh. Di Aceh sertifikasi halal baru 19 yang daftar. Sertifikasi halal baru 14. SLHS baru 19. Dan lain-lain. Ini sangat bergantung kepada kepatuhan KSPPG dalam mengisi data. Ingat, tanpa data kita tidak bisa melakukan penilaian. Kita bisa mengatakan dalam satu kelas itu pintar apabila di atas 50% atau 10% atau 90% nilainya di atas 90. Kalau nilainya di atas 90% rata-rata nilainya 30 berarti kelas ini bodoh semua. Itu dari mana kita bisa menilai begitu? Karena data. Sama dengan ini, kita bisa mengevaluasi, menganalisa keberhasilan program MBG di Aceh dengan data. Kalau sekarang saya katakan dari 553 SPPG yang sudah operasional, SLHS baru 19. Aware enggak? Atau aware atau apa ya? Apa ya? Apa sih namanya? Lalai atau enggak gitu ya? Lalai. Aware itu perhatian enggak gitu ya? Perhatian tidak mitra terhadap SLHS? Enggak. Saya katakan tidak. Masa dari 550 baru 19 yang daftar SLHS? Ayo dong. Korwil, dorong KSPPG-nya mengingatkan para mitra.
apabila, kemarin di dalam Zoom meeting saya mengatakan 1 bulan dari ditetapkan operasional tidak mendaftar SLHS akan disuspend oleh Pak Harjito. Ini Pak Harjito, mana berdiri Pak Harjito? Beliau Direktur Pemantauan Pengawasan. Boleh suspend, Bapak cek ada SLHS, tidak ada, suspend. Beri waktu 2 minggu sampai dia daftar. Tidak daftar, berikan kesempatan kepada yang lain yang ingin membangun SPPG. Ya. Jadi tolong diingatkan, SLHS itu adalah sarana kontrol kita. Ya. Kalau Korwil, KSPPG tidak ditakuti, ya bukan untuk nakut-nakuti ya, tetapi tidak disegani oleh mitra. KSPPG mengatakan kepada mitra, tolong Pak, Bu, buatkan IPAL-nya. Kamu tahu apa? Enggak juga. Dengan daftar SLHS, datang Dinas Kesehatan. Kalau enggak juga, IPAL-nya diperbaiki, sudah ini enggak cocok nih, sudah suspend. Suspend itu dihentikan. Ya. Nah, coba tolong ini perhatikan. Belum lagi nanti ada HACCP tentang keamanan pangan. Ini baru tentang sarana prasarana. Mengapa harus demikian? Ya harus, namanya kita ingin memberikan yang terbaik, hak kepada anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi. Kalau cuma asal-asalan, sama saja dengan warung kopi di pinggir jalan. Ya, jadi tolong ini diperhatikan. Kenapa? Karena dengan mendaftar SLHS berarti ada kemauan untuk dicek. Setelah mendaftar SLHS, aparat dari Dinas Kesehatan datang turun ikut melakukan kontrol. Ya, jadi tidak hanya BGN saja, tetapi pemerintah daerah ikut melakukan kontrol. Dan apabila tidak dilaksanakan juga suspend. Banyak yang lain yang tertarik dan ingin mendukung lebih baik. Sekarang sudah ada 547 mitra, 500 ya sekitar itu 500 ya. Terdiri dari 5 UMKM. Jadi yang punya SPPG di Aceh itu ada UMKM. UMKM-nya ada 5, 4 koperasi, 1 BUMDes, 10 CP, 11 PT, dan 516 yayasan. Memang semuanya akhirnya harus yayasan, tetapi mitranya itu berupa PT, berupa CP, dan ada langsung yang berupa yayasan. Ini datanya. Supplier sudah 1.731 terdiri dari koperasi. Tadi dikatakan Pak Iskandar, koperasi merah putih. Boleh enggak? Boleh, tetapi BGN tidak membuat aturan harus koperasi merah putih. Tidak. Mengapa? Karena kalau ada keharusan, harus BUMDes, harus UMKM, harus koperasi merah putih. Kalau diharuskan, ternyata ada harga yang lebih baik yang di luar itu. Berarti kan ini kan karena dikeharuskan misalkan, maka kemudian harganya tidak lagi kompetitif. Yang diharapkan adalah yang berlaku harga pasar. Mana yang rendah kualitasnya baik, itu yang diambil. Oleh karena itu siapapun yang ingin menjadi mitra atau supplier, optimalkan penyediaan barang yang baik dengan harga yang baik. Ada untung, jangan gede-gede, cukup sedikit saja, kan panjang. Ini kan 5 tahun dan banyak. Kalau buka warung kopi ibaratnya kita nunggu berapa hari ini yang datang. Tapi kalau SPPG sudah jelas seharinya antara 2.000 sampai 3.000. Jadi sudah jelas. Jadi untungnya jangan banyak-banyak, sedikit saja, tapi yang penting panjang, ya. Lanjut. Kejadian menonjol alhamdulillah di Aceh sedikit ya, relatif sedikit, karena saya yakin banyak berdoa. Pak Abu sudah hadir tadi, ya. Nah, tadi saya ingin beliau hadir sebetulnya, tapi karena ada kedukaan, tapi nanti siang insya Allah ketemu. Karena ada hal yang ingin disampaikan, terutama tanggal 18 nanti kan kita masuki bulan Ramadan. Tahun lalu saya mendengar ada penolakan di beberapa di satu daerah ya, karena tidak boleh bagi makanan di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan Abu ya, Ketua MPU, akhirnya dipahami dan semua bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih lancar lagi. Kita tetap menghormati hukum yang berlaku atau syariat yang berlaku di Aceh.
Lanjut, ya. Ini SOP. Kembali lagi di atas. Jadi yayasan itu diperkenankan melakukan pelatihan mandiri, boleh, gak apa-apa keluar uang, ya. Ada keuntungan sebagian disisihkan untuk meningkatkan kualitas para relawan. Saya yakin ini penggunaan air sudah air yang siap minum ya, tidak perlu dipanaskan, airnya menggunakan air yang ada dalam kemasan galon. Saya tidak mau menyebutkan mereknya, ya. Gunakan itu, kemudian mesin pengering food tray, ya sudah banyak juga digunakan dan itu keharusan. Mengapa? Karena kalau food tray dalam keadaan lembab dicuci kemudian dilap, ya masih lembab, sangat mungkin bakteri berkembang. Lanjut. Ini kemarin marak lagi beberapa kejadian karena mungkin kaget setelah libur panjang langsung produksi 2.500. Ya, oleh karena itu diarahkan kepada seluruh KSPPG, operasional pertama jangan langsung tancap gas. Untuk apa? 1.000 insentifnya berapa? 6 juta. 500 insentifnya berapa? 6 juta. 2.500 langsung sehari tancap gas hari pertama. Insentifnya berapa? Kalau gitu untuk apa? Lebih bagus bertahap. 500 dulu, 500 aman, naikkan 1.000. 1.000 aman, naikkan 1.500. 1.500 aman, naikkan 2.000. Ya, nah jadi penerapan pola insentif itu adalah untuk mengurangi hasrat-hasrat yang menggebu-gebu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Sekarang sudah sama rata. Ya, sama 6 juta untuk apa lagi? Yang diperlukan adalah peningkatan kualitas. Lanjut. Ya, ini yang ingin saya buka. Satgas MBG di setiap daerah, tugas yang pertama adalah bagaimana mendorong tumbuhnya SPPG di setiap daerah. Sekarang sudah lewat masanya, ya, sudah lewat. Sekarang konsentrasi adalah bagaimana kita menyiapkan rantai pasok. Saya pernah kedatangan, jadi sering Pak Bupati datang ke kantor saya, ke ruangan kita berdiskusi. Ada satu bupati, saya katakan, Pak Bupati bagaimana? Ya ini enggak di Aceh ya, jauh di satu kepulauan, satu pulau. Lancar? Lancar, bagus. Bahan pokok lancar? Lancar Pak, bagus. Telur dari mana? Lancar Pak. Kami datangkan dari Jawa, dari Surabaya. Oke. Pak, program ini katakan berjalan 5 tahun ke depan. Bahkan kemungkinan 10 tahun. Bahkan kemungkinan terus menerus karena Jepang saja sudah dari tahun 1889. Apakah selamanya Bapak mau menggantungkan diri kepada Surabaya untuk kebutuhan telur daerah Bapak? Baru, iya ya. Nah, tapi kami warganya susah Pak untuk beternak ayam. Lah, susah itu karena tidak pernah dicoba. Coba dicoba dulu dengan 10 orang diedukasi bagaimana cara cara beternak ayam petelur. Saya yakin akan berkembang. Jangan sampai uang yang diberikan. Nah, contoh, ini kan kebutuhan. Saya mohon maaf saya belum jabarkan ini untuk kebutuhan Aceh. Ini kebutuhan nasional. Januari dengan 19.000 SPPG di aglomerasi dan 1.000 di daerah terpencil dengan penerima manfaat 55 juta butuh 15.200.000 liter. Aceh berapa? Nah pertanyaannya, kebutuhan minyak goreng Aceh dari mana dipenuhinya? Dari? Saya nggak nyebut loh Pak. Dari Medan. Artinya kalau saya berhitung, nanti ada hitungannya, ya. Katakanlah pemerintah memberikan uang kepada pemerintah pusat, memberikan uang kepada pemerintah Aceh, contoh, dalam 1 tahun itu 100 miliar untuk minyak goreng SPPG, nih untuk 100 miliar untuk minyak gorengnya SPPG yang di Aceh. Kemudian minyak gorengnya semuanya beli dari Medan, artinya 100 miliar tersebut oleh pemerintah Aceh diberikan ke Medan. Kan begitu.
tujuan dari MBG seperti yang tadi tayang pertama itu meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi kalau uang yang diberikan dari pusat dialirkan ke daerah lain, nggak tercapai dong, sayang. Ya, lanjut. Ini minyak goreng, ini kebutuhan beras. Saya dengar dari Nagan Raya saya dengar kan menghasilkan beras. Tapi berasnya kan dikirim ke Medan. Di Medan digiling jadi padi, gabah dikirim ke Medan jadi berasnya masuk lagi ke Aceh. Ada berapa ratus ribu lahan sawit di Aceh. Lahan ini perkebunan sawit dengan 60 PKS, pabrik kelapa sawit. Tiap malam CPO dikirim ke Medan. Masuk lagi dalam bentuk minyak goreng. Nah ini tadi. Akhirnya minyak gorengnya beli dari sana, artinya uangnya. Nah, lanjut. Beras juga sama. Ayam pedaging dari mana? Mari kita pikirkan para Kasatgas. PD misalkan. Pak Sekda nih, Pak Sekda PD Jaya ya. Nah, oke. Tadi kita ngobrol ya. Dari mana? Apakah PD Jaya ada enggak peternakan ayam pedaging? Dari mana telur untuk PD Jaya? Sekarang masih sedikit, nanti kebutuhannya tambah banyak. Jadi kita berpikirnya, oke, sementara saat ini boleh dari luar, tetapi apakah akan terus selama program ini berjalan? Ini artinya memberikan uang yang diberikan oleh pemerintah untuk PD Jaya, contohnya, karena telurnya tidak disiapkan oleh PD Jaya, akhirnya beli dari luar, akhirnya sayang uang yang untuk PD Jaya itu beli telur diberikan kepada orang lain. Gitu ya. Ini salah satu contoh. Lanjut, ayam pedaging, petelur. Ya. Saya dengar TNI, Kasat sudah memerintahkan batalion-batalion ya Pak, personilnya untuk beternak ayam. Kalau satu orang pelihara 10 ekor saja, itu per hari menghasilkan 8 butir telur. Loh, kalau 1000 orang berarti 8.000 butir telur. Setiap hari loh, saya juga pelihara ayam petelur, makanya saya tahu 80% ya produksi ayam. Jadi kalau kita punya 1000 ekor ayam, itu menghasilkan 800 butir telur sehari. Lanjut. Sapi, nah ini sapi. Kebutuhan daging sapi, ini hitungannya saya belum membuat rumusan untuk Aceh. Lanjut. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dilakukan? Lanjut. Pemenuhan kebutuhan, pisang. Mari kita hitung. Berapa kebutuhan pisang? Ya, lanjut. Ya. Jadi bagaimana peranan pemerintah daerah dalam rantai pasok? Saya ambil contoh, saya yakin di Aceh sudah dilakukan, tapi 2 minggu lalu saya melihat Kabupaten Bandung, bupatinya sering komunikasi dengan saya dorong-dorong, bikin gertaman, gerakan tanami halaman. Kalau kebutuhan pisang, contoh di PD Jaya, kurang Pak. Jadi gimana konsep penambahannya? Supaya PD Jaya bisa memenuhi kebutuhan pisang sendiri. Gampang, buka perkebunan pisang. Kan begitu ya Pak? Kalau perkebunan pisang yang menjadi alternatif pilihan, yang punya kemampuan untuk membeli lahan kebun pisang siapa Pak? Pengusaha. Artinya meningkatkan perekonomian pengusaha, bukan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi kalau misalkan gerakan tanami halaman, ya satu rumah kita kasih bibit pisang 3 misalkan. Tapi kan Pak kita nggak ngerti, disitulah ada peranan kepala dinas perkebunan, bagaimana edukasi dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana ketahanan pangan, alirkan, membelikan bibit-bibit, ini contoh bukan ngajari Pak, karena saya nggak pernah jadi kepala dinas. Lebih terarah. 6 bulan kemudian maka
kalau satu rumah itu 3 pohon, dalam satu desa Gampong itu ada 100 rumah, kira-kira jadi berapa? Itu berapa ton? Hasilnya kemana? Hasilnya UMKM atau ditambung koperasi, SPPG belanja kepada koperasi. Hidup semua Pak, sama ya. Jadi gerakan tanami halaman, saya di rumah di atas di Bandung, di atap rumah saya tanam anggur Pak. Kalau nggak percaya lihat TikTok saya, ya di atas tanam anggur, pakai greenhouse sedikit. Jadi gerakan tanami halaman, silakan lanjut. Ada konsepnya urban farming ya, urban farming. Lanjut, ya. Urban farming itu, sebentar, tunggu dulu, ya. Urban farming itu bisa namanya apa namanya? Di halaman itu apa namanya? Ya, kok saya istilahnya lupa. Hidroponik, bisa vertical garden. Vertical garden itu yang di dinding-dinding Pak, nempel. Jadi kok bisa. Atau di halaman, ya, menggunakan apa namanya? Polybag. Saya pernah nanam kangkung di rumah saya di Bandung di kota, bukan di pinggiran. Di dekat Sesko ya Pak Pangdam, artinya di tengah kota kan, saya nanam kangkung Pak di rumah di halaman pakai hidroponik dan bangga. Kangkungnya tumbuh lebat, daunnya lebar-lebar, ininya besar-besar batangnya. Saya juga tanam, saya bawa dari Aceh waktu pindah ke Bandung, saya bawa itu pohon pisang yang pendek, saya bawa bibitnya sampai sekarang di rumah, di depan halaman di rumah itu tanam pohon pisang. Pak Marjuki, Pak Kapolda di halamannya, betul Pak ya? Pohon-pohon. Jadi bukan hal yang tidak mungkin halaman kita ditanami barang-barang kebutuhan untuk SPPG. Kita pernah dengar cerita di Malang ada satu RW di mana seluruh masyarakatnya menanam di polybag. Ada nanam pakcoy, ada selada air, ada kangkung, ada tomat, dan itu menjadi RW, menjadi sasaran wisata. Ayo, kapan kita mulai? Karena yang lain bisa, kita sama-sama, masa kita tidak bisa? Ya, ini gerakan-gerakan yang dilakukan. Bisa libatkan PKK, tapi saya yakin semua masyarakat. Semua masyarakat bisa, urban farming, vertical garden, rooftop gardening. Rooftop gardening saya lakukan, saya tanam anggur di atas atap dan jadi, ya. Nah ini yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau apa namanya pemecahan masalah dengan ya udah kita buka kebun kebun pisang, ya itu gampang. Itu namanya meningkatkan perekonomian pengusaha. Karena yang mampu membeli lahan pasti pengusaha. Tapi bagaimana kita memberdayakan seluruh masyarakat? Ya, setelah panen sama-sama dikumpulkan di UMKM, kemudian masuk koperasi, baru kemudian SPPG beli ke sana. Lanjut, ada satu hal yang ingin saya ungkap. Lanjut, ya, kita lihat jumlah penerima manfaat di Aceh, katakanlah 1,7, bisa lebih. Dibutuhkan 573 SPPG. Mari kita lihat berapa tenaga kerja. Tenaga kerja untuk 573 SPPG saja, ini yang sudah dihitung ya. 573 dikali 50 orang, karena KSPPG ahli gizi dan ahli keuangan orang Aceh juga kan, ditambah 47, artinya satu SPPG menyerap 50 orang. Kalau rata-rata mereka sehari 100.000, berarti satu bulan 2.200.000. Dan jumlah 573 dikali 50 orang, ada 28.650 masyarakat Aceh terserap tenaganya ke dalam SPPG. Apabila per orang rata-rata sebulan mendapatkan 2.200.000, artinya negara memberikan uang 63 miliar 30 juta per bulan ke Aceh. 63 miliar. Coba ajukan untuk satu proyek 10 miliar. Susah kan Pak?
Proyek jembatan, membangun jembatan di Aceh, ajukan. Pasti lama kan? Butuh perjuangan. Tapi ini sekarang untuk 28.650 setiap bulan. 63 miliar 30 juta rupiah. Kalau dalam setahun 756 miliar, Pak. 756 miliar negara memberikan uang langsung prat, kepada 28.650. Kemudian dengan indeks rata-rata saja, kita ambil rata-rata 10.000 rupiah bahan baku, ada 1.700.000 orang, per orangnya rata-rata 10.000, bahan bakunya itu 10.000. Maka setiap hari 17 miliar 179 juta. Setiap hari uang dari atas dikirim ke bawah untuk diserap oleh 1,7 orang, ya 1,7 juta. Dalam 20 hari, ini 22 hari ya, 4,9, dalam 1 tahun 4,9 triliun uang dikucurkan untuk bahan baku. Dan itu yang tadi saya sampaikan, apabila bahan baku kita masih kita datangkan dari luar, maka 4,9 triliun itu sama dengan sebagian kita berikan kepada tetangga kita. Nah, tinggal bapak-bapak sendiri yang akan memilih apakah uang ini mau kita serap atau mau kita alirkan ke daerah lain. Ya, ini saya kira yang hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Ya, untuk para KSPPG, saya ingatkan kembali, life is a playing of role and status. Status Anda sekarang adalah KSPPG. Maka laksanakan peran Anda sebagai KSPPG, tapi yakin tidak akan selamanya. Ya, tidak akan selamanya Anda jadi KSPPG. Karir akan terus meningkat sesuai dengan penilaian kinerja. Tingkatkan koordinasi dengan kabupaten, kota, dengan satgas. Ini saya catat itu ya dari Pak Iskandar, ya susah dihubungi. Memang betul, kadang-kadang saya juga begitu, kalau telepon saya hubungi susah. Oh ya udah, bayangkan wakil kepala BGN telepon Korwil, nggak di Aceh, tapi kalau di Aceh aman-aman. Wakil kepala BGN itu kalau disetarakan dengan di TNI, ini wakil panglima TNI. Kalau di Polri, Wakapolri. Telepon Korwil, Korwil itu kan selebel Kapolres. Telepon Korwil, nggak masuk, nggak diangkat, sejam 2 jam, saya lihat online, nggak juga jawab. Oh, Pak Marzuki, kira-kira kalau Wakapolri telepon Kapolres, kemudian Kapolres nggak ngangkat, gimana kira-kira tuh? Keluar TR, copot. Minggu kemarin saya mencopot 6 Korwil. Ya, saya sebutkan. Korwil Majene, Korwil Grobogan, Korwil Semarang Kota, Korwil Semarang Kabupaten, Korwil Mojokerto, satu lagi Korwil mana saya lupa lagi. Copot. Kenapa? Ada kejadian menonjol terkait dengan konsumsi makanan. Saya cek, tapi saya kan tabayun, saya cek dulu. Korwil Majene, ada nggak laporan? Oh nggak ada. Japri ke saya tanya Bu Nani, Bu ada laporan nggak? Nggak ada. Saya tanya Kabadan ada laporan nggak? Nggak ada. Saya tanya dulu. Ini kejadian di Majene, saya sebut Majene ya. Saya nggak sebut yang di Aceh. Karena di Aceh nggak ada. Ada laporan nggak? Oh ada. Kamu nggak laporan? Siap, saya sudah laporan di grup. Oh sudah, berarti Anda menganggap ini bukan kejadian menonjol. Berarti sense of crisisnya tidak ada. Berarti tidak memiliki pemahaman tentang adanya hierarki dan loyalitas. Oke? Karek, tolong cari Korwil pengganti. Oh siap komandan. Mohon maaf, biar ini tanggung jawab saya. Saya yang salah. Oke Karek, betul. Tapi tolong cari Korwil pengganti. Oh siap komandan. Mohon beri kesempatan saya untuk melakukan pembinaan. Oke Karek, kamu mau cari Korwil pengganti atau saya yang mencari pengganti Karek? Oh siap kan, siap. Saya cari Korwil pengganti. Ya sudah. Jadi seperti itu dan memang harus seperti itu.
Jadi kadang-kadang pemimpinan itu ada pemimpinan karismatik, kepemimpinan demokratik, di situ saya melakukan kepemimpinan otoriter. Saya ganti kamu. Alhamdulillah langsung diganti itu. Ya, tapi saya yakin Korwil di sini baik. Mudah-mudahan komunikasi berjalan dengan stakeholder, ya. Anda adalah pengemban fungsi program MBG dari pusat, perpanjangan tangannya adalah Anda Korwil, para KSPPG, tetapi yang punya daerah, ya, pemilik daerah adalah para kepala daerah beserta rakyat Aceh. Silakan, ya, mengabdi kepada masyarakat Aceh, lakukan koordinasi seoptimal mungkin dengan pemerintah daerah setempat. Bahan ini bisa dikirim, nanti saya kirim, bisa di-download juga, ya, dicatat URL saya, website saya, saya lupa lagi www-nya yang saya ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap di atas panggung Bapak, dikarenakan kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang untuk bergabung bersama kami Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kepala Dinas DPMG, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Irwasda Polda Aceh, Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah Badan Gizi Nasional, Aster Kodam Iskandar Muda dan Pabandia Puanter untuk dapat bersama bergabung dengan kami, dan kami harap kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, silakan kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Baik. Kami persilakan kepada seluruh tim dokumentasi dapat mengambil dokumentasi dari atas panggung. Izin kami pandu Bapak Ibu untuk gaya pertama adalah gaya formal. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh dikepalkan tangannya Bapak Ibu? Ya, baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya. Tentunya siang nanti Bapak Ibu kita akan berlanjut di sesi tanya jawab bersama dengan Bapak Sony Sonjaya. Untuk itu kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berhadir di acara hari ini, kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu, dan Bapak Ibu kami persilakan untuk dapat menikmati jamuan makan siang. Oke, baik Bapak. Arahan dari Bapak Sony, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan sesi tanya jawabnya sekarang. Kita akan membuka untuk 3 penanya pertama. Kami persilakan. Ya, boleh dibantu operator? Boleh Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan diacungkan tangannya. Ya, baik. Kepada Ibu yang di tengah, boleh disilakan. Mungkin boleh dapat disebutkan nama, asalnya juga. Iya, ada yang Bapak di sana juga. Yang kedua ya Pak? Iya, yang pertama boleh Ibu yang ada di tengah terlebih dahulu. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari Yayasan Lajuna Sepakat Mesraya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Sony yang terhormat, yang pertama saya mau tanyakan tentang ada dapur kami di bawah yayasan kami masih rollback sampai sekarang. Sudah kami usahakan sesuai dengan permintaan yang dari BGN, tapi sampai hari ini belum ada juga jawabannya. Kemudian yang kedua Pak, mengenai penerima manfaat, saya dapat laporan dari kader Posyandu di Kecamatan Meraksa. Katanya untuk sekarang tidak ada lagi
dari desa mungkin ke Posyandu itu nggak ada lagi seperti dulu yang ada makanan, tapi sudah diarahkan ke MBG. Nah, sampai saat ini Gampong Pi belum mendapatkan MBG. Terus saya bilang koordinasikan dengan Polsek atau dengan SPPG terdekat. Tetapi SPPG terdekat mengatakan bahwa kami sudah full. Jadi tadi dia WA juga saya, katanya kemana kami harus melaporkan bahwa kampung kami belum mendapatkan MBG untuk Posyandu. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Sony. Langsung saya jawab ya. Rollback. Rollback itu apa? Rollback itu penjelasannya, tonton TikTok saya nih. biar viewernya naik. Jadi rollback itu begini. Seperti sekarang ya. Contoh, di Aceh ada usulan yang statusnya proses persiapan. Contoh lah, contoh konkret dalam satu kecamatan itu butuh 10 SPPG. Ternyata sudah ada 10 usulan, artinya sudah penuh belum? Sudah penuh kan? Sudah penuh. Di situ ada yang prosesnya 50%, ada juga yang 0%. Tidak berprogres. Sudah kita lihat udah 100 hari. Ini betul atau tidak? Ya, kalau cek ke lapangan, perpanjangan tangannya adalah Korcam. Tolong cek ke lapangan. Hasil cek ke lapangan ternyata, Pak, dari yang 10 itu ternyata 3 sampai sekarang sudah 100 hari tidak ada progres. Artinya apa? Tidak ada pembangunan. Berarti apa? Sudah kita turunkan, itulah namanya rollback. Turunkan statusnya. Kenapa? Karena masih banyak yang lain yang ingin masuk ke kecamatan tersebut. Ketika diturunkan, maka yang lain boleh masuk. Tetapi 0% itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan mungkin yang dialami Ibu ya. Sudah berapa lama daftarnya? Dari bulan? Dari bulan 4. Nanti bisa dilihat. ID-nya kemudian progresnya berapa? Jangan-jangan masih 0% pada waktu itu. Sehingga di rollback. Jadi sangat mungkin progres pembangunan ada tetapi tidak melapor progresnya. Tidak melapor progres ada 2 kemungkinan. Bisa lupa, bisa tidak tahu caranya. Ya. Nah, kalau yang demikian artinya ada pembangunan tetapi masih 0% karena lupa atau tidak tahu, maka bisa komplain. Komplainnya adalah dengan cara melaporkan ID SPPG, kemudian kirim video, waktu itu sudah berikan hotline, ada 2 nomor hotline. Kirim video disertai dengan keterangan dari SPPI setempat. Ya ini video kami sudah bangun sekian, kemudian Korwil mengatakan betul Pak ini bangunan sudah jadi sekian persen dan ini ada di kecamatan ini kabupaten desanya ini milik siapa. Barulah kemudian kami akan naikkan kembali. Ya, jadi itu yang dilakukan ya Bu ya. Gak usah khawatir kalau memang Ibu sudah membangun betul, silakan titip ke Kamal ID SPPG-nya ya dicatat nanti ya. Langsung saya tindak lanjuti langsung kalau memang betul ya. Tapi harus ada videonya dulu nih Ya, dan siap. juga pernyataan SPPI-nya. Sudah Ya. Pak. Ya? Sudah. Nggak Ya. perlu bayar untuk memanggil SPPI, tolonglah sampaikan gitu ya. Ya, sudah dilakukan Pak. Nah, nanti Ibu bayar aja dengan doa terima kasih Ya. gitu kan. Ya. Baik Pak. Makasih, Oke. Pak. Yang kedua tentang belum mendapatkan. Ya betul. Ya. Mungkin dulu program Posyandu ada beri makanan kayak bubur dan lain-lainnya. Nah dengan kegiatan sekarang itu mengatasi stunting, ya leading sektornya di BGN, maka BGN ya yang memberikan itu. Namun kan tidak serta-merta seluruhnya. Yang tadi saya katakan jumlah penerima manfaat sekarang 90 juta, kan belum serta-merta 90 juta langsung diberikan, tapi bertahap. Sekarang baru berada pada tahap mencapai 60 juta. Artinya ada 30 juta. Sangat mungkin Posyandu yang tadi adalah bagian dari yang 30 juta. Caranya bagaimana? Nah, kami kan sedang melakukan validasi data penerima manfaat. Nanti akan didata. Ya,
Hanya masalah waktu, mudah-mudahan maksimal sampai bulan Mei semuanya sudah tercover. Ya Bu ya? Baik Pak, Baik. terima kasih Pak. Ya mari. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan, langsung Pak. Jangan lama-lama Pak, karena yang lain sudah lapar. Langsung, to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati kami banggakan Pak Sony, Pak Kapolda, Pak Pangdam dan Wakil Pak Gubernur. Izin nama kami Darmansah dari Ketua Yayasan Idaman Aceh Berjaya. Saya salah satu yang mendirikan NBG di masa-masa sulit Pak. Dari warung kopi Sarobah menjadi MBG Pak. Alhamdulillah sudah jalan di Krungneng atau di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Kemudian berikutnya saya menyampaikan ke Bapak, mohon kepada semua kepala SPG dan juga akuntan harus sering survei ke lapangan. Karena terjadi debat-debat kecil ketika harga yang kami beli dengan akuntan Pak. Apalagi akuntannya tidak pernah turun ke lapangan Pak. Artinya harga survei pasar menjadi padokan untuk kita menghindari informasi-informasi atau menghindari markup dan juga menghindari angka-angka yang ditinggikan Pak. Kemudian mungkin juga kami sebagai Yayasan Mitra dapat berpedoman kepada harga survei pasar yang dilakukan oleh pemerintah lewat Dinas Perindak Pak. Kami sarankan mudah-mudahan semua SPG ini mendapat link langsung dengan harga yang disurvei oleh pemerintah lewat Dinas Perdagangan Pak. Tentunya harga ini barangkali ketika kami membeli ke pasar, di pasar harga mentimun misalnya 12.000, paling kami menambahkan 1.000 perak saja Pak untuk ongkos angkut. Itu yang pertama Pak. Mudah-mudahan kita seragam nanti dalam mengajukan. Bapak dapat Rp1.000 untuk ongkos angkut itu Bapak sebagai pembeli atau sebagai penjual? Pembeli Pak. Pembeli? Ya, kita datang ke pasar sebagai mitra, membeli misalnya harga pasar di Sperindak misal harga mentimun 10.000. Mungkin kami buat 11.000. Kami ajukan kepada SPPG, apakah itu boleh atau tidak? Kami anggap itu sebagai ongkos angkut atau kami yang bergerak ke sana. Ya Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya juga menyampaikan ke Bapak, saya juga pernah mengajukan pembukaan dapur berikutnya. Karena dulu di masa susah. Sekarang saya mengajukan untuk buka dapur berikutnya di Krung Barunajaya Pak. Di kecamatan itu belum ada satupun dapur. Tapi ketika kami sudah daftar, sudah masuk portal, ditolak. Malah sudah pernah biru, kemudian ditolak lagi Pak. Sedangkan videonya cukup. Sampai kami sudah pasang jaringan gasnya Pak. Mohon dibantu, mudah-mudahan kebersamaan ini dari masa sulit dan dari masa sulit dulu dan masa sekarang, mudah-mudahan kami diberikan kesempatan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab dulu. Ya. Program MBG ini akan berjalan optimal apabila ada kolaborasi di dalamnya antara KSPPG dengan mitra. KSPPG membawahi ahli gizi, ahli keuangan. Mereka sekarang disebut apabila sudah jadi P3K mereka menjadi namanya PLO Gizi. Pelaksana layanan operasional gizi, penata layanan operasional keuangan. KSPPG itu penata layanan operasional, ya, sebagai manajernya. Itu terminologi yang digunakan di BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Harus berkolaborasi dengan mitra. Ada banyak kejadian antara kubu, saya katakan kubu nih, kubu SPPG dengan kubu mitra, ini terus menerus panas hubungannya. Pada satu sisi ada juga yang mitra bekerja sama dengan pemilik fasilitas, ada juga masalah-masalah. Saya hanya mengingatkan, ini program katakanlah 5 tahun atau 10 tahun, kalau ini terus terjadi hubungan ini selama 10 tahun, yang dapatkan nanti program MBG satu sisi berjalan lancar, tapi mitra dan KSPPG punya sakit, sakit kuning, karena berantem terus. Artinya apa? Artinya kok nggak bisa koordinasi. Ya, hal-hal yang seperti tadi bisa dikomunikasikan. Makanya tadi saya nanya, Rp1.000 itu Bapak sebagai pembeli atau sebagai penjual? Sebagai pembeli.
berarti Bapak jangan membeli, jangan datang. Cari orang yang mau ngantar. Ya, cari orang yang mau ngantar ke timun. Jangan mencari, toh ini kebutuhannya rutin. Makanya bangun kerjasama, barang itu datang. Ya, dengan datang maka akan bisa dikontrol kondisinya. Jadi Bapak enggak usah belanja seperti belanja kebutuhan rumah tangga setiap hari ke pasar, enggak usah Pak. Itu artinya tidak termanage. Jadi orang upayakan bangun kerjasama datang ke SPPG. Nah, ketika orang yang datang ke SPPG, dia harus diketahui oleh siapa? Oleh mitra dan oleh KSPPG. Jadi, Bapak mendatangkan pedagang buah pisang atau Bapak mendagangkan orang yang menjual pisang. KSPPG harus tahu siapa dia, harganya berapa, HET-nya berapa. KSPPG mitra harus mengakses laporan hasil survei yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Itulah namanya kolaborasi. Jadi KSPPG setuju atau tidak, ini harga pisang atau beras. Beras premium dibeli sekian kilo, oke disepakati. Ya itu namanya maker. Maker mitra mengajukan hari ini kita akan membeli beras premium dengan HET Rp16.000, kita butuh misalkan 300 kilo, berarti totalnya berapa? KSPPG baca, oh Rp16.000, HET-nya berapa? HET-nya 15.000 hari ini. Ingatkan mitra, Bapak tidak sesuai. Artinya apa? Ini belum saya setujui. Lakukan perubahan, sudah sepakat, oke, approve. Approve berarti hanya terjadi pembayaran. Itu mekanisme yang berlaku. Ya. Tapi ketika ada saling curiga, KSPPG mencurigai mitra melakukan markup. Mitra mencurigai KSPPG ingin menguasai. Kapan selesainya ini? Jadi program MBG nanti ujungnya menghasilkan orang-orang sakit kuning karena berantem terus selama 5 tahun. Ya, nah ini jangan. Ya, ujungnya adalah kebutuhan manusia, kebutuhan uang. Ya, saling curiga. Jadi program nanti tidak berjalan. Ya, jadi saya sarankan ya KSPPG yang tadi saya katakan KSPPG sudah dihubungi dan lain-lain, tolong dirubah. Ya, eranya sudah enggak lagi seperti itu. Ya rekan-rekan, hanya ayam yang tidak butuh duit. Betul? Tapi percayalah, Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Saya menentukan verifikasi iya atau tidak untuk seluruh Indonesia. Bayangkan, kalau saya menetapkan target saya akan verifikasi, tapi untuk saya 10 juta per titik. Bayangkan uang saya seperti apa. Tetapi apa itu yang ingin saya sampaikan? Enggak. Ya, lillahi ta'ala. Enggak, tidak ada. Pak, banyak yang datang ke saya. Pak, terus nanti bagaimana ini? Hitung-hitungannya. Berapa ini Pak? Berapa dakonya? Pak, dako ya? Dana komandonya. Saya bilang enggak ada. Saya ingin semuanya everybody happy. Jalan, semua sudah jalan, semua happy. Anda datang ke saya sebagai orang yang happy. Datang sebagai saudara, sebagai kawan, banyak saudara, banyak rezeki. Itu tidak bisa dipungkiri, tetapi tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh kita mengatakan target sekian. Oh saya harus dapat dari sini, enggak, jangan. Kalau saya berpikiran seperti itu, enggak sehat, saya mikirannya itu terus. Oh ini kemarin udah saya kasih tuh, ini udah saya bantu verifikasi, kok dia enggak ingat saya sih, masa enggak datang, sakit kita, ya. Bayangkan, 30.000 saya hitung, si ini berapa ya, si ini berapa, sakit saya. Ya, enggak, ikhlaskan. Ya, Anda karek datang ke sana ke sini. Uangnya, uang operasional ajukan. Nah, kita reimburse. Ya. Kemudian ada orang baik. Kemudian Pak Kamal, ini teh manisnya kan lumayan ngirit daripada di warung keluar 10.000 tiba-tiba bertamu ya, mitra baik dilayani dikasih teh manis kan ngirit. Betul enggak? Jadi hitungannya seperti itu. Berbuat baik, jangan ada perhitungan, insya Allah rezeki akan datang. Ya. Munafik kalau Pak Sony sebut saya tidak butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang? Butuh kan?
tetapi jangan jadikan itu hal utama. Ya, jangan jadikan itu hal utama. Insya Allah semuanya sudah diatur. Saya dengan Pak Marjuki ya 2020 sama-sama kombes ya Pak. Siapa yang menyangka sekarang sama-sama bintang 2? Apa kita rencanakan? Enggak. Ya, jadi semua sudah diatur. Saya tahu perjuangan beliau bagaimana terseok-seoknya bagian. Siapa yang menyangka beliau jadi Kapolda Aceh? Betul enggak, Pak? Betul ya. Jadi kembali lagi, jangan pernah otak kita diatur dengan uang. Repot. Ya. Laksanakan program ini ikhlas, niatkan beribadah ya. Mitra juga sama, Anda sudah mendapatkan insentif 6 juta per hari untuk fasilitas yang dibangun, dari situ sudah cukup. Jangan berpikiran untuk bagaimana dapat keuntungan lagi dari dari supply chain, dari rantai pasok dan lain-lain ya, dari pembunuhan itu sudah ikhlaskan itu, berikan kepada yang memang bekerja pada bidangnya ya. Cukup Pak? Pertanyaan yang kedua Pak, rollback ya. Usulan yang kedua yang di rollback ya. Ya sama Pak, silakan diusulkan videonya disertai dengan pernyataan SPPI bahwa memang di situ telah dibangun. Ya. Baik. Apa? Menu. Oke, menu untuk anak PAUD ya, gramasinya ditentukan oleh ahli gizi. Ini bukan mengenai gramasi Pak, tetapi mengenai makanannya yang sampai ke sekolah PAUD dan TK itu pedas Pak. Pedas. Jadi anak-anak tidak bisa makan. Ya. Jadi Pak, anak saya ada di PAUD dan TK, tapi tidak di bawah yayasan saya, di bawah yayasan lain. Jadi ada juga orang tua lainnya juga melaporkan ke saya, karena tahunya saya ada di yayasan. Tapi kan saya tidak bisa Pak untuk saya sampaikan, karena saya kan gitu Pak. Jadi saya ada bukti Pak, anak-anak tidak makan, termasuk anak saya. Kemarin ada udang lado, kemudian juga tempenya juga ada sambalnya. Saya sempat, saya juga mencicipi di sekolah, saya bilang sama ibu gurunya kepala sekolah, memang pedas Pak, jadi memang anak-anak tidak bisa makan. Kemudian ayamnya juga ayam sambal Pak. Jadi saya mohon Pak, karena Bapak sudah di sini, tolong Bapak sampaikan mungkin kepada Karek, nanti ke SPPG-nya, tolong kepada semua dapur yang menyiapin untuk anak PAUD dan SD, tolong dibedakan Pak untuk menunya. Terima kasih Pak. Nih langsung nih, Korwil catat, ingatkan kepada rekan-rekannya ya, jangan pakai makanan yang pedas. Kalau yang pedas-pedas, nanti buat kita makan sendiri aja. Ya jangan, apalagi anak-anak PAUD ya, nggak boleh. Atensi betul itu, makanya kurangi betul penggunaan yang pedas-pedas ya, nggak boleh masa anak-anak gitu. Jangankan itu Bu, ikan saja tidak boleh ikan yang ada duri, makanya pakai ikan yang filet. Ya, bahkan kalau perlu ikan itu diternak dari kecil, upayakan jangan ada durinya. Gimana caranya itu ya? Baik, yang berikutnya, silakan. Sudah adzan zuhur? Belum ya? Ya sebentar lagi. Baik, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fauzan, mewakili Kepala Satgas Kabupaten Aceh Utara. Saya ingin menghimbau satu saja Pak. Dalam beberapa kali kita Satgas, baik dengan Forkopimda maupun dengan teman-teman Korwil dan Karek, kita masih kurang tertib di administrasi Pak. Seperti misalnya ada informasi investor sudah mendapatkan email secara langsung dari BGN, kita di daerah tidak ditembuskan. Sehingga ketika kita ingin membuat dasar, pertanyaan pertama yang muncul dari teman-teman Forkopimda biasanya dasar apa kita membuat rapat. Seharusnya dari BGN setiap memberikan informasi kepada investor, baik kepada Korwil, ditembuskan kepada pemerintah daerah. Sehingga tertib administrasi kita tertib. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Kepala Dinas DPMG, bila memungkinkan ada
Korwil Pak atau Kanwil seperti Pak Kepala KPPG di Medan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak, kami catat. Biasanya itu kaitan dengan investor yang 3T ya Pak ya. 3T itu mekanismenya yang pertama mereka daftar ke Satgas Kabupaten Kota. Karena waktu itu sudah mepet, jadi kebutuhan 3T itu ada 8.000. Sampai waktu yang ditentukan hanya 4.000. Begitu mau ditutup, Sekjen Kemendagri minta diperpanjang boleh enggak? Diperpanjang lagi. Masih juga tidak tercukupi. Mau ditutup, perpanjang lagi. Jadi 2 kali perpanjangan, akhirnya di close, maka kemudian mendaftarnya di pusat. Oh begitu di pusat terpenuhi menjadi 8.000 kalau tidak salah. Mungkin yang sisanya ini yang tidak koordinasi dengan Satgas ya. Semua, loh kan yang daftar ke Satgas itu kan otomatis. Oh pemberitahuan, baik. Terima kasih masukannya. Nanti akan saya sampaikan kepada Kasatgas 3T. Yang kedua, sekarang KPPG itu baru ada 20. 20 dari 514 kabupaten kota. Karena KPPG, jadi bahkan untuk Aceh saja, mana Pak Donald? Ya, nah, Pak Donald ini adalah Kepala KPPG Sumatera Utara dan Aceh. Padahal KPPG harusnya ada pada level kabupaten kota. Tapi karena kekurangan personil, nah nanti siapa yang mau silakan mendaftar. Ya. Nah, dari pemerintah, ada Pak, dari pemerintah provinsi kalau seandainya ada ini, nanti akan ada rekrutmen. Kalau tidak salah 2026 ini kita akan penuhi 319 KPPG. Ya, nanti setelah itu baru kemudian akan ada kepala kantor pada tingkat provinsi 38 orang, tapi ini bertahap. Bayangkan 514, ini nyari orangnya saja belum lagi prosesnya dan lain-lain. Bapak berminat boleh? Jadi KPPG Aceh Utara. Ya. Jadi peluang masih banyak ya, itu yang tadi saya katakan kepada Anda SPPI, tidak menutup kemungkinan Anda nanti akan naik terus ya. Kita tidak tahu bahwa program ini ada kekhususan, bahwa bisa open bidding, rekrutmen terbuka, apabila cocok SPPI punya kualitas dan memang kapabilitas yang memungkinkan untuk jadi KPPG sangat mungkin. Tapi tunggu peraturannya dulu. Ya. Demikian Pak. Yang lain? Lanjut? Nah Pak Irwasda. Sebentar, mau nanya PR atau apa nih? Mau nanya mata kuliah apa nih? Oh ya, boleh silakan. Saya dengan beliau sama-sama PTIK tahun 99-2001 ya. Nah, jadi saya kalau Pak Joko ngacung saya nanya, sebentar mau nanya ujian apa enggak nih? Silakan Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Kepala MBG, yang kami hormati Pak Panglima, yang kami hormati Pak Kapolda, dan yang mewakili dari Pak Gubernur, dan seluruh rekan-rekan semuanya yang hadir pada kegiatan ini. Yang pertama, kami hanya mengimbau yang pertama ini mungkin untuk pemerintah daerah, mungkin Bapak dari provinsi dan mungkin daerah. Yang pertama kami mengharapkan juga kepedulian Pak. Mohon izin, yang kami rasakan kami keliling dari pemerintah itu kepedulian untuk membina SPPG yang ada, baik itu siapapun yang ada di kabupaten masing-masing itu kami menilai sangat kurang. Mohon maaf, kami harus mengatakan yang betul, sangat kurang. Jadi kami mengharapkan betul-betul ini bisa terlaksana. Karena khususnya SPPG yang ada di Polri Pak, ini kami sudah membentuk namanya pengendali mutu Pak. Namun kiranya kalau memang bisa bekerja sama yang dari Polres untuk turun sama-sama. Karena kalau ada sesuatunya yang di wilayah, kami pun yang akan ditanya kalau kejadian seperti luar biasa Pak. Dari pusat menanya, walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami. Misalnya tanggung jawab dari mungkin SPP yayasan yang lain. Tapi kami pun akan ditanya, diminta walaupun satu ulat pun itu kan kalau sudah muncul di media sosial. Dari pusat pun Kasatgas Polri dari atas menanyakan hal tersebut. Jadi kami mohon kiranya karena di wilayah kami sudah bentuk khususnya untuk di Satgas yang di Polres itu kita sudah ada pengendali mutu Pak. Yang kami sudah bentuk dipimpin oleh Wakapolres itu Pak. Kiranya mungkin Kepala Dinas bisa merapat. Dan yang kedua dari Pak Kepala Bidang Kesehatan kami
itu sudah memanggil para tenaga medis untuk melakukan security food itu sudah dilakukan pelatihan Pak. Ini kurang lebih sudah berapa bulan Pak? Pak Kadafi, sudah ada 4 bulan ya? Nah, saya minta ini bisa dikolaborasikan supaya di masing-masing SPBG itu ada test kitnya atau security foodnya supaya betul-betul bisa terkontrol Pak. Kalau di SPBG Polri, alhamdulillah kita sudah wajibkan untuk ada security food. Tapi di yang lainnya belum tentu semuanya ada. Mohon kiranya ini juga menjadi perhatian kita semuanya, rekan-rekan KSPBG yang ada juga mengingatkan kepada mitranya. Karena pada waktu itu sudah disampaikan itu bisa diambil dari operasional pada waktu itu untuk security foodnya. Itu aja mungkin himbauan kami. Terima kasih Pak Wakil atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari Yayasan Darul Ihsan Abu Hasan Kurungkali. Jadi saya ingin menanyakan sedikit Pak, mungkin hal kecil ya, tentang menu MBG, terutama tentang buah-buahan yang di dalam ompreng. Jadi selama ini buah yang kita pakai itu bervariasi dari buah potong dan juga buah-buah yang seperti salak, jeruk dan sebagainya. Akan tetapi belakangan ini saat dapat kunjungan dari orang-orang kesehatan, dinas kesehatan terkait, mereka menyarankan agar menghindari buah potong Pak. Mungkin karena banyak temuan, mungkin cepat basi atau lain sebagainya. Hanya saja setelah itu kemudian benar-benar kepala SPPG-nya tidak memakai lagi buah potong Pak. Hanya saja buah potong itu yang benar-benar dibudidaya oleh petani lokal yang ada di sekitar lokasi SPPG seperti itu. Buah semangka dan buah melon. Mungkin ada solusi dari Bapak seperti apa agar buah-buahan ini bisa juga tetap kita pakai Pak. Karena saya rasa sayang ya petani-petani lokal yang membudidaya buah-buahan tersebut. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi PGN itu tidak membuat aturan yang rigid. Harus ini, harus itu, karena apa? Semua disesuaikan dengan konten lokal. Bukan masalah buah potongnya yang dilarang. Bukan masalah buah semangkanya yang dilarang. Tetapi penyajiannya yang tidak optimal yang mengakibatkan pada saat dikirim buah tersebut menjadi basi. Nah ini tantangan. Ya, coba di dalam mencerna kejadian itu lihat, dipikirkan. Kalau seandainya dilarang buah melon, kasihan dong petani buah melon. Tetapi ini tantangan bagi mitra bagaimana supaya, apa sih yang dilarang? Tuh kan buah melon dilarang atau semangka dilarang karena basi. Berarti kan yang dilarang itu basinya kan? Bukan buah melonnya kan? Nah ini berarti tantangan bagaimana menyajikan buah melon atau semangka supaya tidak basi. Apakah dibungkus pakai plastik? Ya bagaimana? Ya ini kan tidak mungkin saya ajari. Ya, nah ini karena ada ahlinya, gitu ya. Nah jadi sekali lagi yang dilarang bukan jenis buahnya, tetapi dampaknya yang tidak baik, misalkan karena basi atau busuk, ya. Jeruknya busuk, bukan jeruknya yang dilarang, busuknya yang dilarang, ya. Betul ya? Jadi jeruk boleh. Jadi gimana supaya jeruknya tidak busuk? Kasih tahu kepada jeruknya, kamu jangan busuk. Ya, jadi sekali lagi yang dilarang itu adalah jeruk busuknya, jeruknya boleh. Yang dilarang itu adalah buah melon yang basi, buah semangka yang basi. Semangkanya boleh. Jadi ini adalah tantangan bagi ahli gizi, KSPPG dan mitra bagaimana menyajikan hal tersebut. Ya. Nah, bagaimana tekniknya? Waduh, ini beraneka macam ini tekniknya. Terima kasih Bu. Yang lain sudah cukup ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Hatur nuhun, terima ngenasih.
Masih hafal saya kan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian sehingga program makan bergizi gratis semakin optimal dan dirasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sony Sonjaya dan Bapak Ibu tentunya yang sudah berpartisipasi dalam sesi ini. Dan sekarang kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga dapat menikmati makan siang yang sudah disediakan. Kepada seluruh tamu VIP kami persilakan untuk menuju doorstop yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu kami harapkan untuk kembali ke ruangan ini pukul 2 ataupun jam 14.00. Untuk itu Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih dan tentunya sampai berjumpa kembali di jam 2 pada acara konsolidasi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak Ibu, tamu undangan tentunya masih dalam acara rapat konsolidasi tata kelola Provinsi Aceh, program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Pastinya untuk menyemangati kita pada siang hari ini dikarenakan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Langsung saja kita persilakan kepada Direktur Pemantauan dan Pengawas Wilayah 1 Badan Gizi Nasional, kepada Bapak Dr. Harjito B, SSTP MSI, kami persilakan. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita ada perbaikan sedikit Bapak Ibu. Materi pertama akan disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Badan Nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Rufrianto Maulana Yusuf, SIKMM. Kami persilakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati Pak Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Pak Harjito, kemudian Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, para kepala SPPG, kemudian ada Pak ini KPPG ya, Pak KPPG Medan dan Aceh ini wilayahnya ya, Pak KPPG Medan, serta dari Satgas ya, dari Satgas Provinsi, dan dari TNI juga ada ini saya lihat. Selamat bergabung Pak. Ya baik, mungkin di sesi siang hari ini kita ada sedikit diskusi mungkin ya, nggak lama-lama. Jadi kita ingin tadi diskusi dengan Pak Sony dan Pak Harjito, setelah tadi kita mendengarkan secara rinci apa-apa saja yang menjadi arahan dari Pak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Pak Sony Sonjaya, juga tadi ada saran masukan ya, kita anggap sebagai saran masukan semua buat dari Pak Kapolda, kemudian dari Pak Pangdam, serta dari perwakilan pemerintah daerah Provinsi Aceh. Yang intinya kita saat ini ingin melakukan sebuah konsolidasi, juga sekaligus kami dari
Badan Gizi Nasional ingin mendapatkan feedback ya, dan termasuk juga ingin menginventarisasi atau inventarisir masalah yang mungkin selama tahun 2025 kita hadapi di Provinsi Aceh. Kami yakin dari mekanisme yang sudah kita buat tentunya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita sempurnakan lagi dan lagi dalam sistem dan tata kelola program makan bergizi gratis, yang mungkin di tahun 2025 lalu ada hal-hal yang mungkin ini menjadi saran masukan buat kita di Badan Gizi Nasional, terutama kami di Kedeputian Sistem dan Tata Kelola. Kebetulan saya juga ikut dalam tim penyusunan Juknis program makan bergizi gratis. Mungkin untuk yang 2026 kita sudah bisa, mungkin nggak lama lagi Pak Kepala Badan akan merilis secara resmi Juknis MBG 2026. Namun mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan entah soft copy ataupun apa ya. Saya juga nggak tahu itu dari siapa, tapi pada prinsipnya mungkin sebagian besar sudah sama, walaupun ada yang beberapa poin tuh kok kayaknya ini berbeda ya, dan artinya nanti mungkin yang secara resmi tentunya Pak Kepala Badan akan merilisnya langsung. Untuk 2026 kita akan rilis secara resmi di website bgn.go.id, sehingga teman-teman semua, masyarakat, mitra dan yayasan itu bisa semua mengakses secara langsung dalam web Badan Gizi Nasional yang sudah masuk dalam JDIH. Jadi produk-produk hukum BGN insya Allah untuk tahun 2026 ini kita akan rilis semua di website BGN. Jadi nggak ada kesulitan lagi buat teman-teman yang ingin mengakses mana sih Juknis, mana sih pedoman-pedoman ataupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional. Baik, mungkin sebagai pembukaan dari kami nggak terlalu panjang ya, karena mungkin nanti Pak Harjito juga akan menyampaikan beberapa hal lagi, tapi mungkin 1 atau 2 poin tambahan dari kami, bahwa di tahun 2026 ini ada beberapa perubahan esensial dalam proses atau tata kelola program makan bergizi gratis yang mungkin teman-teman semua sudah mulai mendengar, bahwa pada prinsip yang kita terapkan dalam penyusunan peraturan ataupun keputusan Kepala Badan yang terkait dengan mekanisme sistem dan tata kelola program makan bergizi gratis ini adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, penggunaan anggaran yang menggunakan skema bantuan pemerintah yang diatur oleh PMK nomor 132 dan PMK 168 ini dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi ini yang menjadi semangat bahwa kenapa kita sampai harus mengatur beberapa hal, sampai mungkin harus lebih rigid, dan ada beberapa poin yang mungkin kita harus longgarkan agar mekanismenya juga tidak terlalu menyulitkan, karena pasti sesuatu yang menyangkut pengaturan itu kita nggak bisa terlalu kaku, kita juga nggak bisa terlalu longgar. Nah, disinilah Badan Gizi Nasional dalam 1 tahun ini kita sudah mencoba untuk terus memperbaiki lagi dan lagi, bahkan di tahun 2025 kita terus menyempurnakan Juknis sistem dan tata kelola program MBG ini sampai 3 kali ya. 3 kali ini bukan artinya kita inkonsisten dengan program atau dengan aturan yang kita bikin, bukan. Kalau aturan pokoknya itu tetap ya, jadi arti aturan pokoknya itu perpresnya nggak berubah. Perpres BGN-nya sudah begitu ya begitu. Penerima manfaatnya kalau dulu di Perpres 83 tahun 2024 menetapkan ada 2 penerima manfaat dalam program MBG, yaitu peserta didik dan non peserta didik. Kemudian terbitlah Perpres 115 tahun 2025, ada perluasan dari definisi peserta didik yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan. Ini nggak berubah, artinya ini yang kita akan mungkin jadikan referensi utama. Nah, kemudian untuk teknisnya atau petunjuk teknis itu tentu harus adaptif ya, bersifat adaptif dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan dalam tataran operasional. Nah, jadi perubahan demi perubahan yang kita lakukan itu adalah untuk
dalam rangka kita adaptif terhadap perubahan untuk menjamin agar pelaksanaan program makan bergizi gratis ini punya acuan yang jelas. Nah, jadi kadang ada yang menyampaikan ini aturan kok berubah-ubah terus. Ya, berubah itu adalah untuk mengakomodir agar apa yang diperlukan oleh operasionalisasi di lapangan itu ada landasannya. Jangan sampai ketika kita tidak merubah aturan yang ada, sementara untuk teknis operasional diperlukan sebuah landasan, itu menjadi tidak ada acuan dan atau mungkin bergerak tanpa ada landasan yang jelas, itu malah lebih berbahaya. Dan kini di tahun 2026 pada prinsipnya seluruh yang telah kita terapkan di 2025 yang baik-baiknya atau yang sudah dapat berjalan itu kita tetap implementasikan seperti poin-poin yang menyangkut tadi yang disampaikan Pak Wakil Kepala mengenai insentif fasilitas SPPG yang kalau mungkin di tahun 2025 ada istilah perubahan dari sewa menjadi skema insentif yang tadinya mengacu pada porsi kemudian difikskan menjadi 6 juta satu hari, maka untuk tahun 2026 pun komponen itu masih tetap sama ya. Yang membedakan dan paling krusial adalah terkait dengan mekanisme penyaluran dana MBG. Kalau dulu pengajuan ataupun mekanisme penyaluran dana MBG itu berdasarkan pengajuan proposal awal yang pertama dan yang periodiknya menggunakan pengajuan berdasarkan proposal periodik yang diajukan 2 minggu sekali, maka di tahun 2026 ini kita menerapkan skema penyaluran yang lebih mudah dan lebih memudahkan pihak yang ada yaitu pihak penerima bantuan, KSPPG, ahli gizi dan akuntan, yaitu dengan mekanisme auto top up. Walaupun secara teknis hal ini mengharuskan SPPG untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih rigid. Artinya ada mekanisme yang kita wajibkan kepada SPPG untuk membuat laporan yang sifatnya harian, Pak. Dan termasuk juga proposal yang diajukan di awal itu adalah proposal dalam 1 tahun anggaran. Nah, jadi setiap SPPG kemarin di awal tahun kita sudah perintahkan untuk menyusun proposal dalam waktu 1 tahun. Ini saya sampai lihat di TikTok tuh ada berapa meme yang lucu ya. Jadi POV akuntan ketika dapat perintah bikin proposal 1 tahun katanya, RAB 1 tahun. Jangankan 1 tahun Pak katanya, untuk 2 minggu aja repot katanya, ini bikin 1 tahun. Ya, tapi kan ini dibuat sebelum SPPG ataupun sepanjang SPPG belum operasional ya. Jadi artinya kerjaan teman-teman KSPPG, akuntan itu kan belum berat, belum ada operasional SPPG. Nah, maka sebelum SPPG mulai operasional sudah dibuat dulu tuh proposalnya. Jadi nanti ketika dana masuk, SPPG operasional, tugas yang menyusun proposal awal yang 1 tahun kebutuhan operasional dan 1 tahun kebutuhan dana banper ini sudah selesai duluan, karena sebenarnya nggak sulit ya. Artinya kita udah bikinkan contoh, sudah dibuatkan alurnya di SIPGN. Kalau dulu kita sebut Dialur, aplikasi portal Dialur ya kalau dulu, sekarang namanya SMO, Sistem Manajemen Operasional, yang ada menjadi bagian dari SIPGN. SIPGN itu adalah Sistem Informasi Pemenuhan Gizi, yaitu super apps-nya BGN yang mencakup semua sistem informasi yang ada di Badan Gizi Nasional. Alhamdulillah sejak akhir tahun lalu kita sudah punya SIPGN dan secara bertahap portal mitra, kemudian aplikasi Dialur itu mulai diintegrasikan secara bertahap ke SIPGN, termasuk untuk penyusunan proposalnya. Jadi dalam hal penyusunan proposal sebenarnya kita sudah buatkan sistemnya. Selamat datang Pak Wakil Kepala Badan Gizi.
Baik, selamat datang kepada Pak Wakabadan, Pak Sony Sonjaya. Izin kami meneruskan penyampaian kami tentang mekanisme tata kelola makan bergizi gratis, terutama dalam penyaluran dana MBG di tahun 2026. Kalau tadi ada arahan untuk membuat proposal per tahun yang tentunya ini sudah difasilitasi dalam portal Dialur atau kita sebut sekarang SMO SIPGN, dan di situ kita berharap agar seluruh KSPPG dan perwakilan yayasan ini bisa akrab dengan sistem ini, karena kita ingin membangun sebuah culture yang mana setiap proses itu kita dokumentasikan dalam sistem ya. Jadi tidak ada lagi pembuatan proposal yang di luar sistem, tapi semua based on sistem. Nah, uploadnya juga di SMO, dan nanti itu setelah dan proposal awal tahun itu menjadi landasan bagi Badan Gizi Nasional, bagi PPK Badan Gizi Nasional, PPK program MBG di Badan Gizi Nasional untuk menyalurkan dana awal. Jadi dengan mekanisme auto top up ini, virtual account di setiap SPPG itu akan dijaga di saldo 500 juta. Jadi 500 juta ini diharapkan cukup untuk membelanjakan atau pembelanjaan seluruh keperluan program MBG selama 1 minggu. Jadi metode auto top up ini akan dilakukan pengisian setiap awal minggu berdasarkan report harian yang diisikan oleh SPPG. Jadi kalau SPPG tidak melakukan pengisian penggunaan uang harian atau laporan harian dalam SMO, SIPGN, dana tidak akan dicairkan. Jadi artinya laporan harian yang dibuat dalam SMO, SIPGN itulah yang akan menjadi dasar pengajuan. Kenapa dasar pengajuan periodik itu harus ada? Karena kita menggunakan skema bantuan pemerintah, di mana dalam bantuan pemerintah setiap pengajuan dana harus didasarkan pada pengajuan oleh penerima bantuan. Pengajuan awal dengan proposal, kalau dulu pengajuan periodik dengan proposal periodik 2 mingguan, maka untuk 2026 pengajuan itu adalah berdasarkan penggunaan dana dari setiap SPPG. Nah, jadi itulah kenapa wajib hukumnya bagi setiap SPPG membuat laporan harian, karena nanti PPK setiap hari Sabtu, karena sistem SMO SPGN setiap hari Sabtu dia akan merekap secara otomatis penggunaan dana harian dari setiap SPPG, berapa dana yang digunakan sampai dengan hari Sabtu. Nah, jadi laporan harian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu yang diisikan oleh masing-masing SPPG itu akan direkap secara otomatis dan dikonversi menjadi pengajuan kepada PPK sebagai landasan PPK menganalisis kebutuhan dana yang harus ditransferkan ke rekening virtual account. Sebagai contoh, satu SPPG pada hari Senin menggunakan uang 100 juta, hari Selasa 50 juta, hari Rabunya 50 juta lagi, hari Kamis pakai lagi 100 juta, hari Jumat pakai 25 juta. Terpakailah uang di virtual account misalnya 325 juta. Nah, maka di hari Sabtu sistem akan mengkonversi penggunaan dana ini sebagai pengajuan kebutuhan dana di minggu selanjutnya. Maka pada hari Senin dan Selasa PPK akan mengajukan SPP sebesar 325 juta untuk ditransferkan ke rekening virtual account. Maka pada hari berikutnya ketika dana sudah bisa ditransferkan dari KPPN oleh oleh penerbit SPM, PPSPM, maka ditransferkanlah uang sebesar 325 juta sehingga sisa saldo yang tadi 175 juta bertambah lagi 325 juta menjadi 500 juta lagi. Jadi artinya setiap minggu dana akan di standby-kan sebesar 500 juta untuk digunakan pada minggu selanjutnya. Nah, nanti mekanismenya tentunya akan ada penambahan personil lagi di PPK, itu teknis internal di Badan Gizi Nasional. Tujuannya apa? Agar
permasalahan-permasalahan di tahun 2024 dengan banyaknya keterlambatan pengajuan proposal dari SPPG itu bisa diminimalisir dengan proses pengajuan atau konversi secara otomatis kebutuhan dana dari SPPG. Nah, di sini yang paling dipentingkan adalah bukan masalah apa-apa, tapi intinya adalah agar setiap SPPG ini bisa disiplin. Kalau dulu disiplinnya masalah pengajuan proposal yang mekanismenya manual ya diajukan, kalau sekarang by system. Jadi kalau SPPG masih juga terlambat dalam membuat laporan laporan penggunaan yang sifatnya harian nih, artinya kalau hari Sabtu laporan belum masuk, itu artinya selama 1 minggu KSPPG atau akuntan tidak menyentuh SMO, itu kita tidak harapkan. Dan yang seperti ini akan merugikan SPPG-nya sendiri. Jadi artinya dari sekarang setiap KSPPG harus akrab dengan sistem SMO SIPGN. Nah ini sebagai prinsip, jadi artinya nanti laporan pertanggungjawaban dari SPPG itu ada laporan harian, ada laporan per 2 mingguan, dan ada laporan bulanan. Jadi ini dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan akuntabilitas penggunaan dana dari program MBG. Ya, mungkin itu yang paling utama dari sistem informasi dari mekanisme penyaluran dana. Selebihnya nanti akan banyak poin-poin yang sifatnya penyempurnaan kayak penyaluran dana ataupun pemberian honor, pemberian insentif kepada PIC sekolah yang tadinya kurang dari 100, yang baru ya lebih dari 100 yang dapat insentif. Kalau sekarang semuanya, namun angka rupiahnya yang mungkin lebih kecil dari yang sebelumnya. Tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas atau komposisi dari penggunaan dana operasional agar tidak membengkak di dana operasional sehingga lebih besar operasional daripada bahan baku yang dibeli. Karena dalam program MBG kita ingin agar penggunaan dana ini tetap proporsional lebih besar di bahan bakunya. Jadi ini yang kita upayakan. Selanjutnya lebih kepada pendefinisian ya. Jadi pendefinisian hari operasional SPPG itu kita spesifikkan seluruh hari operasional yang seminggu itu adalah 6 hari operasional, terkecuali hari libur itu untuk, tapi termasuk hari libur dan cuti bersama serta hari libur sekolah itu adalah hari operasional SPPG. Karena kenapa? Kita katakan ini adalah hari operasional SPPG karena kita harus memahami, teman-teman harus memahami tentang fungsi SPPG. Jadi jangan ada istilah lagi kita memahami SPPG hanya sebagai dapur ya. Kalau memahami SPPG hanya sebagai dapur, maka ketika fungsi dapurnya berhenti, maka operasionalnya berhenti juga. Padahal konsep SPPG dari awal itu adalah melaksanakan fungsi-fungsi lain dalam tujuan pemenuhan gizi nasional, di mana BGN menempatkan unit-unit operasionalnya di lini pertama di level operasional sampai kewilayahan berupa SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang punya fungsi setidaknya 6 fungsi utama. Kalau di Juknis sampai dengan 9 kita detailkan, tapi setidaknya ada 6 fungsi utama daripada SPPG. Yang pertama adalah sebagai fungsi produksi dan distribusi. Ya, untuk melaksanakan fungsi dan distribusi ini kalau kita kenal inilah fungsi sebagai dapur. Ya, jadi dapur itu salah satu fungsi saja daripada SPPG. Maka ketika SPPG melaksanakan fungsi produksi dan distribusi itu artinya dia sedang melaksanakan fungsi sebagai dapur. Tapi selain sebagai dapur, SPPG juga punya fungsi lain yaitu untuk sebagai menjalankan fungsi konsultasi dan penyuluhan gizi. Nah ini yang menjadi peran penting dari SPPG untuk edukasi pemenuhan gizi yang ada di wilayahnya. Di sini ahli gizi punya tugas untuk menyampaikan melakukan konsultasi gizi dan penyuluhan gizi ke masyarakat sekitar yang ada di SPPG. Nah mungkin bisa dibantu juga dengan para relawan, tenaga relawan untuk melaksanakan tugas ini.
Kemudian yang ketiga, SPPG juga punya fungsi sebagai pusat ekonomi sirkular, jadi tempat bertemunya supply and demand. Kalau tadi Pak Waka menyampaikan transaksi itu, ya silahkan datangkan para supplier itu ke SPPG, bukan lagi ataupun kita yang beli ke pasar, mungkin bisa juga, tapi tetap menjalankan fungsi ini tuh bisa dijalankan di SPPG, di mana SPPG itu nanti akan menjadi pusat ekonomi sirkular di tempat SPPG itu di mana itu berdiri. Termasuk juga untuk mengkonsolidasikan para supplier yang ada di wilayah, itulah fungsi daripada SPPG. Jadi ekonomi di sekitar SPPG itu bisa teroptimalkan dan terbangkitkan. Di sini artinya apa? KSPG itu melakukan sebuah langkah yang aktif, proaktif untuk mendata supplier yang ada di sana. Kemudian ketika perwakilan yayasan dan KSPG, perwakilan yayasan yang membelanjakan, KSPG mengetahui, ini semua dalam mekanisme koordinasi yang baik ya. Dan di situ juga ada fungsi lain dari SPPG, yaitu untuk peningkatan kompetensi, ya, peningkatan kompetensi personil yang ada di SPPG. Kemudian SPPG juga menjalankan fungsi untuk pemeliharaan atau general maintenance dari SPPG itu sendiri. Karena SPPG ini ada sebuah unit semi industri yang mana peralatan-peralatan yang ada di SPPG itu juga nggak bisa kalau kita tidak pelihara. Siapa yang melakukan pemeliharaan? Ya personil SPPG. Kita libatkan relawan juga. Jadi nanti walaupun ini punyanya pemilik fasilitas, minta pemilik fasilitas, tapi pelaksanaan pemeliharaan ini harus dilaksanakan oleh seluruh personil SPPG. Selanjutnya yang paling penting, SPPG juga punya fungsi menjalankan kesiapsiagaan dalam ketika terjadi bencana. Jadi artinya SPPG ini harus tetap standby. Sewaktu-waktu terjadi bencana, SPPG punya peran untuk melayani para korban bencana seperti yang terjadi di Aceh ini. Maka salah satu tugas SPPG termasuk itu diantaranya. Maka ketika kita bicara operasional SPPG, selama fungsi dari 6 itu dijalankan, mungkin 1 diantaranya, 2 diantaranya, 3 diantaranya, 4 diantaranya itu berjalan, maka itulah operasionalisasi SPPG. Dan di sana untuk waktu dalam 1 tahun operasional SPPG bila dihitung 6 hari dalam 1 minggu, selama 365 hari di tahun 2026 itu ada 313 hari operasional yang dampaknya atau imbasnya kepada perhitungan insentif. Jadi insentif ini tidak terpengaruh oleh hari libur, tidak terpengaruh oleh hari cuti bersama ataupun libur sekolah. Maka dalam di tahun 2026 kita nyatakan bahwa pemberian insentif itu terhitung rata. Jadi 2 minggu itu ya silahkan dibayarkan sebesar 72 juta. Dibayarkannya kapan? Dibayarkannya di akhir minggu kedua. Jadi tidak ada lagi istilah yang insentifnya tidak terbayarkan, insentifnya tidak terbayarkan. KSPPG masih menahan atau ragu untuk mencairkan dana insentif, tidak. Jadi artinya untuk pengaturan terkait insentif itu sudah ditetapkan berdasarkan jumlah hari operasional dalam 2 minggu, maka di akhir minggu kedua langsung dibayarkan insentifnya. Kemudian terkait operasionalisasi SPPG di hari libur juga itu mulai diatur di Juknis, sehingga ketika ada hari libur nasional ataupun hari Sabtu itu yang berubah bukan pendistribusiannya tapi cara mendistribusikannya. Jadi kalau kemarin ada tanya tuh pas hari ini ya, kemarin ya, minggu kemarin untuk tanggal 16, minggu ini ya, tanggal 16 kemarin, Pak, tanggal 16 itu hari tanggal merah, apakah ada pendistribusian? Kalau pendistribusian mungkin nggak ada, tapi MBG-nya dibagikan di hari sebelumnya. Jadi artinya pada saat libur itu hak untuk menerima MBG itu tidak hilang kepada penerima manfaat. Karena hari libur pun hak penerima manfaat untuk menerima MBG itu tetap harus dapat, apalagi untuk kelompok rentan. Makanya prioritas pemberian MBG itu tadi disampaikan oleh Pak Waka kepada kelompok rentan, karena memang kelompok rentan itu mereka nggak peduli hari libur, nggak lihat ini hari libur sekolah, hari libur nasional, cuti bersama, saya harus makan. Nah,
Jadi inilah yang kita bangun semangatnya untuk mendistribusikan MBG secara optimal kepada penerima manfaat, tidak terpengaruh pada hari libur. Mekanismenya saja, makanya di SE nomor 8 tahun 2025 tentang pendistribusian MBG di libur Natal dan Tahun Baru, itu sudah mulai dijelaskan ya, sudah mulai digambarkan bahwa pada saat libur nasional MBG-nya dibagikan di hari sebelumnya, di hari operasional sebelumnya atau hari pendistribusian sebelumnya. Karena kenapa? Hari libur nasional itu mungkin tidak ada aktivitas atau aktivitasnya dikurangi, karena mungkin kita juga perlu memberikan hari libur atau hari istirahat bagi para relawan ya. Artinya SPG kalau memang mau operasional silahkan diatur relawannya yang datang. Kalau di SE itu kan 50% maksimal ya, 50% maksimal, tapi dapat diberikan insentif tambahan. Jadi artinya jumlah yang diterimanya karena masuk hari libur lebih banyak, itu dipersilahkan. Namun untuk menjaga keseimbangan pengeluaran operasional, kita batasi jumlah relawannya di 50%. Bukan berarti layoff ya, bukan dipecat. Jangan sampai ada istilah karena libur maka ada pemecatan atau apa, enggak ada. Jadi artinya ini pengaturan kehadiran saja. Mungkin nanti di libur yang sekarang siapa yang hadir, di libur yang depan si tenaga relawan yang lain yang hadir, silahkan diatur. Karena kita nggak mau ngatur terlalu rigid, walaupun ini sebenarnya sudah cukup banyak pengaturannya ya, tapi minimal kita memberikan acuan dan pegangan. Selanjutnya yang paling krusial lagi adalah mengenai sewa kendaraan ya. Kalau sewa kendaraan kemarin di Juknis 2025 itu mengacu pada SBM saja, tapi di 2026 kita rincikan lebih jauh karena ada banyak sekali pertanyaan mengenai mobil yang bekas bagaimana. Maka kita coba bikinkan pengaturan untuk sewa kendaraan yang mengacu pada SBM itu adalah kendaraan yang baru atau unit baru, unit yang kurang daripada 5 tahun. Untuk unit yang lebih dari 5 tahun penggunaan itu ada perhitungannya ya, jadi dengan perhitungan BPK. Perhitungan BPK itu bukan perhitungan Badan Pengawas Keuangan, bukan, perhitungan biaya pokok kendaraan namanya. Jadi penghitungan biaya pokok kendaraan ini pada prinsipnya menghitung nilai kendaraan yang sudah lebih dari 5 tahun, harganya berapa, kemudian sewa yang wajarnya berapa, dengan memasukkan komponen lain seperti faktor-faktor kesulitan daerah, provinsi, di provinsi A, provinsi B itu akan berbeda ya. Nah nanti cara menghitungnya gimana? Ada formulasinya, ada formula yang cukup kompleks ya sebenarnya kita masukkan, tapi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun rumusnya kompleks nanti akan kita buatkan kalkulator ini di SMO itu, nanti teman-teman tinggal masukkan harga kendaraan, kemudian tahun kendaraan tahun berapa, serta provinsi mana, itu nanti akan keluar sendiri biaya sewa wajar yang bisa menjadi referensi untuk pembayaran biaya sewa kendaraannya. Jadi nggak ada lagi dispute atau sengketa mengenai ini kok terlalu mahal atau mungkin terlalu murah ya. Ya penyedia kendaraan nggak terima. Jadi kita buatkan harga yang wajar yang berdasarkan perhitungan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kami harap itu bisa menjembatani permasalahan terkait dengan sewa kendaraan untuk mobil yang lebih dari 5 tahun ya. Mungkin 5 tahun lebih juga boleh karena kita nggak membatasi tahun kendaraan, hanya mungkin nanti biaya sewanya akan berbeda. Kalau kemarin sempat disampaikan 3% dari harga harga mobil bisa saja, tapi kita pakai rumus yang paling lengkap ya, yang paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya hitung 3% saja ya mungkin nggak adil ya, karena tempat satu dengan tempat yang lain kan itu pasti berbeda. Maka kita buatkan versi lengkapnya dari perhitungan atau formulasi perhitungan biaya pokok kendaraan. Jadi nanti ada penetapan kesulitan daerah, kemudian ada harga kendaraan, berapa tahun ininya ya, perkiraan sewanya, itu sudah nanti dimasukkan dalam kalkulator atau cara berhitung yang ada di SMO SIPGN. Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan SMO SIPGN ini. Dan terakhir yang paling penting dan krusial adalah penegasan mengenai tugas Korcam dan tahapan-tahapan pelaksanaan atau mekanisme pendistribusian penerima manfaat. Ya, kalau sebelumnya kan
mekanisme pendistribusian itu mengacu pada SE Kepala Badan tentang sinkronisasi penerima manfaat. Nah di Juknis 2026 kita lebih rincikan lagi, memberikan gambaran kepada teman-teman Korcam sebagai ujung tombak bersama dengan Korwil ya. Karena ini lebih di area kecamatan dan Korwil yang saat ini kita berikan akses untuk SMO, user SMO-nya untuk pengisian data hasil sinkronisasi. Jadi intinya kita harus memahami bahwa sinkronisasi penerima manfaat itu bukan musyawarah, bukan rapat ya. Jadi artinya bukan rapat diskusi yayasan SPPG ini dapat berapa, bukan diskusi, tapi lebih kepada penyampaian hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh Korcam. Jadi Korcam itu tugasnya sebelum mengundang yayasan ataupun SPPG mitra yang akan hadir, yang akan dihadirkan dalam sinkronisasi penerima manfaat, Korcam sudah menghitung dulu, sudah memetakan terlebih dahulu. Saat ini ada berapa SPPG yang sudah operasional dan siap operasional, ada berapa penerima manfaat real, ya penerima manfaat real. Mungkin kalau data Dapodik, data yang ada di portal mitra itu mungkin hanya jumlahnya di 25.000 misalnya. SPPG-nya baru ada 5 atau baru ada 6. Nah, maka Korcam melakukan pengecekan lagi, penghitungan lagi real dari penerima manfaat yang ada di sana apakah benar 25.000 atau ada penerima manfaat lainnya yang mungkin belum terdata. Setelah terdata mungkin jadinya 30.000 misalkan karena ada anak balita, ada pondok-pondok pesantren yang belum terdata. Nah angka yang valid yang digunakan itu adalah angka yang real yang Korcam dapatkan di lapangan. Ya itu yang menjadi referensi, yang menjadi tolak ukur real berapa yang akan didistribusikan. Nah misal di SPPG, di wilayah itu udah terdata 30.000 misalnya. Oh di 30.000 ini baru ada 6 SPPG, berarti kalau baru ada 6 SPPG yang operasional, yang lainnya masih dalam proses pembangunan, maka yang dihitung adalah yang udah berdiri dan siap operasional. Nah Korcam tinggal hitung saja, satu SPPG berarti kan kalau ada 6 SPPG, maka masih melayani 5.000 ini ya, 5.000 berarti masukkan angka maksimal di 4.000. Angka yang 4.000 itu masih dapat digunakan, tidak langsung diterapkan 3.000 maksimal tidak, tapi masih dapat diterapkan di angka maksimal 4.000 ya kalau belum sesuai dengan arahan Kabadan, kalau belum ada SPPG lain yang siap operasional. Nah kalau sudah ada SPPG lain yang siap operasional maka secara bertahap diturunkan penerima manfaat rata-ratanya ke angka sampai dengan 3.000 dan 2.500. Jadi tidak ada penerima manfaat yang sebelumnya sudah terima MBG menjadi tidak mendapatkan MBG gara-gara kebijakan yang kita terapkan ini. Ada yang dirugikan, ada yang harus lepas MBG-nya. Nah jadi hasil sinkronisasi ini nanti misalkan sudah ada lagi SPPG yang berdiri, lakukan lagi sinkronisasi. Jadi rapat sinkronisasi itu bukan statis ya, bukan hanya sekali sinkronisasi distribusiin selesai, enggak. Tapi setiap ada SPPG yang baru berdiri secara saat itu juga atau dihitung per beberapa waktu, silahkan lakukan segera sinkronisasi dan didistribusikan kepada KSPPG dan mitra yayasan yang ada di sana. Itu yang menjadi semangat untuk pendistribusian karena kenapa? Nanti hasil rapat sinkronisasi ini angkanya yang didapat misalkan di satu SPPG sudah berdiri jumlahnya sesuai target nih. Mungkin satu SPPG itu setelah azas pemerataannya dilaksanakan angkanya menjadi 2.300 misalnya karena sudah ada 12 SPPG yang berdiri atau ada sampai mungkin 15 SPPG yang berdiri sehingga angkanya menjadi 2.000 atau 2.500. Nah, maka angka 2.000 atau 2.500 ini hasil rapat sinkronisasi dituangkan dalam bentuk berita acara. Berita acara hasil rapat sinkronisasi yang kemudian ditandatangan oleh peserta rapat, ya artinya bisa dilaksanakan di kecamatan, bisa dilaksanakan di tempat lain yang memungkinkan untuk bertemu antara KSPPG mitra dengan Korcam. Nah, kalau ada yang nggak mau tanda tangan nggak usah dipaksa ya Korcam. Jadi Korcam ini kalau ada yang nggak mau tanda tangan, biarkan saja, jangan dipaksa tanda tangan. Jadi Korcam itu nggak punya kewajiban untuk setiap
mitra yayasan KSPG yang hadir itu untuk tanda tangan. Hanya menyodorkan saja ini berita acara, membuat berita acara, buatkan. Yang tidak mau tanda tangan kasih keterangan. SPPGA mitranya tidak mau tanda tangan. Biarkan saja. Jadi artinya dengan adanya mulai dari keputusan Kepala Badan untuk revisi kedua, revisi ketiga, yang sebelumnya penentuan penerima manfaat itu ditetapkan oleh penerima bantuan, maka sejak Juknis revisi kedua, revisi ketiga, itu karena mulai timbul konflik di lapangan, adanya MOU dengan sekolah yang padahal BGN tidak pernah menerapkan adanya perintah untuk penerima bantuan ber-MOU dengan sekolah, itu enggak ada ya, jadi artinya itu tidak berlaku. Karena kenapa? Yang memberikan kebijakan untuk pendistribusian ataupun penetapan penerima manfaat itu dengan Juknis mulai dari kedua, ketiga dan sekarang di 2026 ditegaskan kembali bahwa yang menetapkan atau mengatur penerima manfaatnya dari SPG ini siapa, kemana, itu diatur oleh Badan Gizi Nasional. Ya, jadi artinya yang menetapkan penerima manfaat SPPG mana yang menyalurkan itu diatur oleh Badan Gizi Nasional. Kalau enggak mau ikut ketentuan ini, silahkan distribusikan tapi jangan pakai dana MBG. Ya, jadi artinya silahkan pakai dana pribadi atau dana apa silahkan. Mau sosial atau apa silahkan, tapi jangan pakai dana yang dari BGN. Kalau mau pakai dana BGN, ikut aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional melalui rapat sinkronisasi ataupun melalui sinkronisasi penerima manfaat yang rapatnya kemudian diinformasikan hasil sinkronisasi tersebut. Jadi kalau angka itu sudah didapat, dituangkan dalam berita acara, maka angka hasil pemerataan dari rapat sinkronisasi tadi diinput di field jumlah hasil sinkronisasi di SMO SIPGN. Itu tugasnya Korcam bersama dengan Korwil, karena saat ini akunnya dimiliki oleh Korwil, maka Korwil yang menginput ke SMO hasil dari rapat penerima manfaat, rapat sinkronisasi penerima manfaat. Nah, kalau belum ada akunnya atau belum tahu caranya, tanyain ya, tanya kepada kami di tata kelola atau bisa tanya kepada programmernya Pak Dema, itu langsung juga bisa. Karek Korwil harus sudah aktif akunnya dan bisa menginput ke field tersebut. Nah, untuk saat ini memang kita masih berikan kelonggaran yang lebih masih bisa mendistribusikan, masih dapat dana, silakan. Tapi nanti ketika sistem ini sudah berjalan, maka yang lebih melayani dari jumlah yang ditetapkan dalam rapat sinkronisasi tadi, maka misalnya yang hasil rapat sinkronisasi angkanya di 3.000 setelah diratakan atau 3.200 masih ya, karena masih tahap awal di 3.200. Tapi ada mitra pemilik fasilitas mungkin yang masih, wah saya karena sebelumnya masih di 4.000, nah maka yang 800 lebihnya ini itu nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan ke BGN. BGN hanya akan menanggung yang 3.200-nya saja, maka harus intinya sih harus ikut aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, jadi tolong ini menjadi perhatian baik untuk Korwil, Korcam, bahwa sinkronisasi penerima manfaat ini sifatnya mutlak dan menjadi landasan untuk pemerataan penerima manfaat yang diikuti oleh seluruh SPG yang ada di seluruh Indonesia. Kalau belum ataupun belum paham silakan bertanya, jangan sampai ada kecamatan nanti yang hasil atau data pemerataan penerima manfaat ini belum muncul di SMO SIPGN. Mungkin itu sebagai gambaran sedikit ya, karena masih banyak lagi poin-poin yang nanti kita akan bahas satu persatu. Rencananya Pak Waka untuk perubahan-perubahan ini ataupun penyesuaian-penyesuaian ini akan dilakukan melalui sesi Zoom secara bertahap. Jadi bagian per bagian, tidak sekaligus, nanti takutnya pusing, takutnya berat menerimanya, tapi nanti dalam sesi A hanya terkait dengan penyaluran, sesi B tentang pemerataan penerima manfaat, nanti biar dapat lebih mudah diterima. Mungkin itu dari saya sebagai pembukaan, jadi panjang ya, tapi niatnya sih nggak lama-lama Pak Waka. Tadi mungkin habis ini kita serahkan dulu ke Pak Harjito sebelum Pak Waka nanti sebagai gongnya. Silakan Pak Harjito. Izin Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Waka BGN, yang saya hormati Pak Rufri, yang saya hormati KPPG, Karek, Korwil, Yayasan, Mitra, dan Kepala SPPG di Banda Aceh dan Aceh Besar. Biasanya kami melakukan kegiatan seperti ini itu pengarahan kepada Yayasan, Mitra maupun Korwil dan Kepala SPPG. Namun untuk kali ini kita lebih banyak belanja masalah dan kita berusaha untuk menampung semua permasalahan yang disampaikan oleh Korwil maupun Karek pada hari ini, termasuk juga dari Yayasan dengan Mitra yang hadir pada siang hari ini. Izin Pak Waka, kemarin saya di Palembang juga sudah mengumpulkan semua KPPG di wilayah 1, semua Karek, Wakarek di wilayah 1. Dan dari pertemuan itu kami sudah merekap semua belanja masalah dan nanti akan kami sampaikan ke Pak Waka di kantor. Dan untuk hari ini kami hanya menekankan beberapa hal karena tadi sudah dilengkapi oleh Pak Rufri. Yang pertama terkait dengan kegiatan mengumpulkan adik-adik semuanya, baik Karek, Korwil, Kepala SPPG maupun Korcam. Nah, ada masukan dari adik-adik semuanya terkait dengan keluhan seringnya diundang oleh kedeputian di BGN. Maka tadi malam kami sudah diskusi dan menyampaikan laporan kepada Pak Waka, tahun ini akan diperbaiki sehingga adik-adik pada konsen dengan pekerjaannya, sehingga tidak setiap Senin, setiap Sabtu diundang ke provinsi, diundang kemana, tetapi oleh kedeputian yang berbeda, dan itu sangat menyita waktu dan konsentrasi adik-adik semuanya di lapangan. Nah, untuk kedeputian Tawas, mulai minggu depan kami akan ke Bengkulu, dan pada saat pertemuan itu kami sudah akan melibatkan kedeputian Alur, kedeputian Sistakol, Menris, dan SDMO. Sehingga pada saat pertemuan kami nanti di Bengkulu, 5 item ini sudah ada dalam satu forum. Selain pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada adik-adik semuanya, paling tidak kegiatan-kegiatan ini menjadi miniatur BGN di lapangan. Sehingga tidak setiap minggu adik-adik disibukkan dengan dipanggil oleh kedeputian yang berbeda. Kemudian yang kedua, terkait dengan perbaikan SPPG. Kami sudah merekap dapur-dapur dari Aceh sampai Lampung, Kepri maupun Babel, dan memang banyak sekali yang membutuhkan perhatian untuk perbaikan. Baik itu dapur mandiri, ada juga yang dari Polri maupun dari TNI juga. Semuanya tidak lolos dari rekap maupun laporan dari Kepala SPPG maupun Korwil. Nah, dalam hal perbaikan infrastruktur, tetapi mitra misalkan terlambat bahkan abai untuk memperbaiki, jangan kaget, sesuai dengan juknis yang terbaru kita memberikan SP1 dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini bisa disepakati oleh Kepala SPPG kepada dapur terkait. Ketika jangka waktu tertentu itu enggak dibenerin, kami akan memberikan SP yang kedua dengan jangka waktu juga yang disepakati. Dalam jangka waktu yang tidak disepakati, minta maaf sesuai dengan arahan Pak Waka tadi, kita akan hold sementara untuk perbaikan. Oleh karena itu, di ruangan ini ada mitra dan yayasan, ketika Kepala SPPG memberikan perhatian, memberikan masukan, tolong ditindaklanjutin. Agar surat-surat SP1, SP2, bahkan pemberhentian sementara itu tidak berlaku. Nah, minggu kemarin kami keluarkan 3 SP1 di Provinsi Aceh, dan hari ini ternyata mitranya tidak setuju dan sebagainya. Ini disebabkan oleh memang komitmen kita untuk menyelenggarakan pelaksanaan MBG itu tidak disiplin. Oleh karena itu, kerjasama di lapangan baik yayasan, mitra dengan Kepala SPPG ini menjadi penting sebagai sebuah komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, terkait dengan KLB. Di minggu-minggu ini KLB cukup banyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan kemarin viral di Lampung Utara, apalagi di Mojokerto yang jumlahnya sampai 700 orang. Ini disebabkan karena tidak disiplin
oleh SOP. Sebagaimana tadi Pak Waka sudah sampaikan dalam preskon tadi. Nah, oleh karena itu harus ditahu bahwa yayasan dan mitra sama kepala SPPG berusaha untuk menjalankan SOP ini dengan baik. Karena ketika terjadi KLB dan terdampak banyak dan semua masuk rumah sakit, untuk KLB pertama di dapur tersebut biayanya ditanggung oleh BGN. Jika terjadi KLB lagi di dapur yang sama, semuanya beban dibebankan kepada mitra. Jika terjadi yang ketiga kalinya lagi, dapur tersebut ditutup permanen, tidak akan dibuka lagi. Nah, ini juga menjadi, termasuk yayasannya juga akan di blacklist. Nah, oleh karena itu, tolong dikomunikasikan semuanya, Korwil, Karek, Kepala SPPG kepada yayasan dengan mitra, supaya hal ini tidak akan terjadi. Kemudian terkait dengan AG dan AK, perlu disampaikan bahwa ada kemungkinan tahun ini akan ada pengangkatan AG dan AK. Oleh karena itu AG dan AK jangan berpindah-pindah SPPG. Karena mungkin perbedaan fasilitas diiming-iming oleh yayasan maupun mitra yang lain, sehingga AG dan AK ini pindah. Ketika dapur itu tidak ada AG dan AK, otomatis tidak bisa jalan. Nah, oleh karena itu hal ini perlu dihindari. Nah, Korwil, Korcam, Kepala SPPG, tolong ini menjadi atensi sekali sehingga dapur posisi lengkap. Jangan sampai ada SPPG yang dalam satu item tidak ada. Kemudian yang terakhir dari kami terkait dengan fenomena ganti yayasan. Di bulan-bulan November, Desember dan bulan ini banyak sekali mitra yang ingin mengganti yayasan. Pastikan dalam proses penggantian yayasan ini, sini ada mitra, ada yayasan, betul-betul mengikuti alur yang sebenarnya. Ketika ada masalah, tolong diselesaikan dan mediasi terlebih dahulu. Nah, Korwil dan Kepala SPPG punya kewajiban juga untuk membantu untuk melakukan mediasi. Karena persoalan antara yayasan dan mitra ini biasanya diawali dengan persoalan masalah uang. Pada saat pertama pendirian tidak ada masalah, tetapi ketika uang muncul, masalah sudah mulai timbul dan ingin salah satu menguasai. Nah, kita tidak melarang terkait mitra untuk mengganti yayasan, tetapi kalau bisa proses itu diikutin sesuai dengan alurnya, sehingga persoalan di belakang tidak muncul kembali. Demikian penegasan dari kami dari Tawas, karena ini soal-soal yang paling banyak dialami oleh adik-adik kita di lapangan. Izin Pak Waka, mungkin yang saya sampaikan cukup ini, dan saya persilakan kepada Pak Waka untuk memimpin diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari saya tambahan sedikit ya. Coba saya minta apa yang dikirim ditayangkan. Saya kirim ke WA. Ditayangkan ke operator. Operatornya di mana? Oh ya. Si Pak Roji mana Pak Roji? Ya, tentang tadi apa namanya? Sinkronisasi ya. Sinkronisasi itu saya ingin menayangkan Saya ingin menayangkan sistem. Coba siapa yang bisa mengakses? Dialur. Coba. Rifani mana Rifani? Rifani Agnes mana? Jadi di sistem dialur itu kan sudah ada fasilitas peta. Ya. Ini yang harus dikuasai oleh Korwil, Korcam di dalam melakukan pemerataan. Coba tolong tampilkan apa yang saya kirim melalui WhatsApp. Ini KSPPG, ada KSPPG ya, KSPPG banyak ya, dan Korwil. Jadi
KSPPG kemarin kami rapat mengundang kementerian lembaga dan di sana wakil kepala BPS menyampaikan hasil survei sosial ekonomi. Di dalam survei sosial ekonomi itu yang paling tinggi angka komplain ya, kepada siapa coba? Kepada SPPG. 39,6% komplain kepada SPPG. Saya sedang minta ini hasilnya kemarin karena itu baru bocoran katanya. Nah, adapun komplain-komplain isinya satu, KSPPG jarang di tempat. Kedua, ada yang masuk seminggu sekali. Ada yang masuk 3 hari sekali. Ada yang masuk setiap hari tapi masuknya siang. Ini KSPPG ya, enggak semua, enggak di sinilah, enggak. Ini hasil survei yang dilakukan oleh BPS se-Indonesia. Nah, itu dirangkum mencapai 39,6%. Jadi angkanya sangat tinggi. Nah, saya ingatkan sangat mungkin ini terjadi karena saya yakin KSPPG tahu bahwa jumlah SPPI ada 32.000. Dan jumlah dapur akan ada 32.000 lebih. Betul enggak? Jadi BGN sangat membutuhkan SPPI enggak? Sangat membutuhkan. Dan sangat tidak mungkin BGN memecat SPPI. Betul enggak? Betul. Saat ini. Ya, saat ini ketika jumlah dapur 32.000 dan jumlah SPPI 32.000, sangat tidak mungkin BGN memecat SPPI karena tidak masuk atau masuk seminggu sekali, masuk 3 hari sekali, itu tidak mungkin. Kenapa? Kalau BGN memecat SPPI rugi dong, terus siapa yang mimpin dapur? Nah, itu perhitungan sekarang. Tapi yakin dan percaya pimpinan BGN sudah menyiapkan alternatifnya. Bahwa tanggal 1 Februari ketika seluruh KSPPG dinyatakan sebagai P3K, maka yang berlaku aturan disiplin ASN. ASN kalau 3 hari nggak masuk kerja apa? SP1. Setelah SP1 apa? Setelah SP2 apa? SP3 itu surat penghentian. SP3 apa? Kalau di Polri SP3 itu surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Jadi kalau nanti SP3 surat pemberitahuan penghentian pekerja. Ya. Perhatikan. Waspadai, ya, waspadai bahwa ingat, Presiden, pemerintah betul-betul menjadikan program ini program unggulan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Dan Anda adalah leading sector, Anda adalah first line supervisor, paling depan. Supervisor, tahu supervisor? Supervisor itu adalah pengontrol paling depan. Anda kepanjangan tangan dari BGN, terdepan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan. Nah, tolong jaga kepercayaan ini, ya, karena ketika 1 Februari akan mulai diterapkan aturan disiplin untuk ASN, karena Anda sudah menjadi P3K. Sistem absensi sudah dibuat. Ya, sudah bisa kan sistem absensi kan? Menggunakannya?
Absensi, track wajahnya terlihat, langsung kelihatan lokalnya ada di mana, titiknya ada di mana. Bisa dibohongi nggak? Bisa. Namanya teknologi bisa dibohongi. Ya. Tetapi waspadai, tolong pikirkan tujuan Anda untuk bergabung dalam program SPPI untuk apa? Untuk apa? Sekarang sudah jadi kebanggaan, sudah jadi sosok manajer pada satu dapur yang 1 bulannya menerima anggaran 900 juta. Kalah dana desa. Dana desa itu setahun 1 miliar. Betul Pak? Anda KSPPG sebulan 900 juta. Ya. Kewenangannya full. Mengelola. Mengontrol. Nah, kan sangat dibanggakan itu, ya. Tetapi ketika kemudian ada yang masuknya 3 hari sekali, ini bukan isu nih, dan saya nggak mau fitnah, ya. Ada yang kadang seminggu sekali baru masuk, ada juga yang nyambi sebagai guru olahraga, nyambi menjadi KSPPG. Ada Pak? Ada, 2 pekerjaan, double job. Mungkin gurunya guru olahraga, olahraganya olahraga lari, jadi lari sana lari sini, ya. Nah, ini ya kami belum bisa menindak itu karena landasan untuk bertindaknya, aturan disiplinnya, kode etiknya belum ada. Tapi ketika 1 Februari start dimulai penilaian kinerja, ya. Jadi warning dari sekarang. Tolong diingatkan rekan-rekan yang lain. Nah, di dalam pemerataan Anda sudah bisa menggunakan yang ada di dalam SMO, Sistem Manajemen Operasional, atau kemarin sistemnya namanya Dialur. Sekarang sudah SMO. Silakan lakukan ini. Ini adalah alat kontrol. Lihat, ini contoh SPPG. SPPG di mana nih ya? Di Aceh Besar. Ya, di Aceh Besar ada satu SPPG, SPPG-nya di mana nih? Saya tadi nggak lihat. Nah, ini adalah gambarannya. Tadi saya kirim pakai WA di capture. Nah, ini bisa dilihat titik-titik itu adalah titik kelompok penerima manfaat. Nah, di dalam nanti ketika sudah tersebar full, apabila ada di luar garis itu harus dihilangkan. Artinya diberikan kepada yang lain. Ya, ini nanti. Lanjut, gambar berikutnya. Ya, ini pengelompokan. Ya, ini pengelompokan titik-titik penerima manfaat. Lanjut, satu lagi. Nah, ini lihat, yang ke bawah terlalu jauh, bisa jadi itu harus diberikan kepada kelompok dalam dalam lingkaran yang berikutnya. Nah, ini tolong digunakan sistem ini untuk Anda melihat pengelompokan. Lanjut. Yang sekarang dibutuhkan adalah ini dia. Ini yang tadi saya bilang banyak titik-titik yang sudah mendaftar, tapi coba lihat itu. Ada ID RMB VTICF sudah 154 hari 0%. Anda kontribusinya di mana? Lakukan survei. Sebelah kiri nih. Mana nih, nggak ada pointers ya? Yang sebelah kiri itu ada proses persiapan, belum ada surveyor. Harusnya segera tunjuk petugas surveinya, kemudian laporkan di situ kalau sudah disurvei faktanya ada atau tidak. Mana nggak ada ini, nggak ada pointers. Ada pointers? Oke, nggak ada. Ya. Jadi di situ ya, baca ya, proses persiapan, kemudian belum ada surveyor. Apabila itu sudah diisi surveyornya, kemudian si surveyor kemudian cek lapangan,
cek lapangan, kemudian tulis di sana. Tidak ada perkembangan, tulis tidak ada perkembangan, maka kami akan drop. Kalau sekarang, kemarin kan pakai Excel tuh, masih manual, ya. Sekarang di sistem sudah bisa. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba sehingga kita akan langsung drop sehingga kita mendapatkan data yang real. Nah, nanti data yang kosong tersebut ketika di drop, maka yang sekarang rata-ratanya rasio penerima manfaatnya ada yang sudah sampai 1.600, ketika di drop bisa dia akan naik lagi menjadi 1.700. Kalau dibuang lagi ada naik lagi dia menjadi 1.800 sehingga dapat kena range penerima manfaatnya 2.000 sampai 3.000. Ya. Sehingga kontribusi dari para korwil di dalam survei lapangan sekarang sudah diakomodir di dalam sistem. Nah, tolong ini dilakukan. Ini baru bocoran, ini baru saya sampaikan ke Aceh saja, yang lain belum. Nah, coba tunjukkan dulu, ya. Itu rekan-rekan, sehingga kita mendapatkan data yang valid. Sekarang per hari pertambahan SPPG minimal 100. Sebetulnya target akhir Januari ini 21.000, tapi insya Allah besok 21.000, hari Minggu besok insya Allah udah tercapai. Target bulan Februari sebetulnya 22.000 kalau tidak salah, atau 23.000, tapi insya Allah akhir Februari 25.000. Nah, ini semakin cepat, makanya Bapak Presiden menghendaki bulan Desember seluruhnya. Saya sampaikan ke Kepala BGN, insya Allah Pak, bulan Mei, paling lambat bulan Juni kita udah bisa cepat. Nah, ini makanya Presiden tuh demikian bangga terhadap program MBG, ya. Presiden itu demikian bangga terhadap kalian KSPPG. Tolong jangan dikotori, ya, kebanggaan tersebut. Jangan sampai Bapak Presiden tahu bahwa ternyata ada KSPPG yang masuknya 3 hari sekali. Ada KSPPG yang terlibat cinta lokasi. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh masuk ke ruangan tirai berdua. Ada kamera CCTV. Begitu saya tahu, waduh, stop, tidak perlu diperiksa, copot dua-duanya. Kenapa? Ya jangan masuk, masa dapur dijadikan tempat. Ya saya nggak tahu, mungkin saja di dalam main kartu ya berdua ya. KSPPG sama ahli gizi. KSPPG-nya cowok, ahli gizinya perempuan. Masuk ke dalam tirai, disorot, ada kamera di situ. Wah, begitu ada bunyi tek, wah si KSPPG-nya laki-laki pura-pura tanpa dosa, celingak-celinguk gitu kan. Ya mungkin saja main kartu domino ya. Boleh. Cinta lokasi boleh. Kalau sama-sama belum punya pasangan, ya toh? Mana yang masih lajang? Yang masih lajang? Yang laki-laki? Yang belum nikah? Yang belum nikah? Yang sudah nikah? Wah, saya nggak ngerti nih. Yang sudah nikah belum, nggak ada yang ngangkat. Yang belum nikah ngangkat. Waduh ini, nggak ngerti ini jenisnya apa ini? Yang belum nikah mana yang belum nikah? Ya, silahkan cari jodoh. Tetapi kalau mau ngapel ya jangan jadikan SPPG tempat untuk ngapel. Di tempat lain di bawah pohon duren boleh. Cuma waspadai kalau apel di bawah pohon duren ya kamu pakai helm lah. Ya yang belum punya jodoh ya saya ucapkan kasihan deh lu. Oke, ya, jadi rekan-rekan tolong jangan dikotori program mulia ini. Ingat pada saat kalian pendidikan yang 7 bulan. Siapa yang 7 bulan siapa? Oke, yang 6 bulan? Atau batch 2? Batch 2 berapa bulan? 5 bulan ya. Batch 3?
Batch 3 3 bulan. Oke, ya. Ingat perjuangan kalian. Ya. Kalian adalah kebanggaan dari sekian juta, kalian direkrut hanya 33.000. Ya, 32.000. Nah, jangan kotori itu kebanggaan ya. Sekali lagi susah sekarang mencari pekerjaan. Bagaimana indikatornya? Coba lihat. Ketika SPPG akan dibuka, berapa ratus yang ngantri untuk menjadi bagian dari 47 orang? Berapa ratus? Ngantri, kemarin ada di TV mana ditayangkan, panjang betul. Itu yang ngantri untuk mendaftar audisi itu sampai ada 200 meter. Lebih ya. Hanya untuk ngambil 47, coba bayangkan. Anda yang sudah ada di dalamnya, yang sudah menjadi bagian di dalamnya, jaga betul. Jangan sampai terpleset. Bagi saya tidak ingin ribut ketika ada kasus-kasus seperti itu, saya nggak perlu periksa. Sudah tahu, alat bukti mana? Oke, alat bukti, keterangan saksi, cek. Tidak perlu periksa, kenapa? Takut menjadi viral. Nanti yang viral bukan program MBG-nya, tapi yang viral adalah cinta lokasi KSPPG dan ahli gizi. Iya, betul. Jadi judulnya nanti makan seompreng berdua. Ya, nah, jadi saya tidak ingin itu menjadi viral, makanya saya nggak banyak bicara, copot, pindahkan, gitu ya. Nah, jadi saya kira itu rekan-rekan, ya. Oh ya, ada lagi, ada 5 orang rekan kalian, KSPPG, gimana Pak? Menyerang BGN, menyerangnya keterlaluan di dalam medsos. Loh, BGN ini rumah siapa? Ya, tapi akhirnya ya kebebasan berpendapat sih memang boleh. Tapi kita belum menghukum karena apa? Kembali lagi, belum menjadi ASN. Kalau sudah ASN terkena lagi. Tolong bijak bermedsos. Ya. Bijak bermedsos, ingat ini program kita semua, kalau ada yang perlu dikritik, sampaikan, boleh japri. Gimana coba jelaskan Pak, gimana yang 5 itu? Sesuai dengan investigasi yang dilakukan oleh WKBGN, ada 5 teman kalian yang bermedsos yang tidak bijak, yang menjelekkan BGN. Padahal kita tahu bahwa BGN ini adalah rumah kita, tempat kita mencari penghidupan, tetapi seolah-olah cuek dan abai. Dan sesuai dengan perintah WKBGN, 5 orang itu kita sudah investigasi, sudah kita panggil ke Jakarta, dan dalam waktu dekat sanksi akan diberikan. Ada kemungkinan juga sanksi itu yang paling berat adalah penundaan pengangkatan P3K bahkan sampai pencopotan. Nah, oleh karena itu ini masih kita bahas di tingkat pimpinan sanksinya apa, tetapi investigasi sudah dilaksanakan. Tetapi paling tidak 5 orang ini menjadi contoh bagi kalian semuanya untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi karena kita semua bernaung dalam wadah BGN, cintailah pekerjaan ini, karena disinilah kita mengabdi dan meniti dalam karir kita ke depan. Terima kasih Pak. Baik ya, terima kasih Pak Direktur Tawas. Informasi yang 5 orang ini cukuplah, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Ya, sekarang sedang dibenturkan berita tentang guru dan supir. Masa supir dapat, yang pertama ada 5 juta katanya, ya ada 5 juta gitu kan. Sedangkan gurunya sekian, ini dibenturkan. Ini dari mana kita sudah tahu. Apa kontribusi kita? Kontribusi kita bikin konten-konten keakraban antara SPPI dan guru. Ya, ayo silahkan. Saya nggak menyebarkan perintah ini kan. Silahkan dibuat ya.
Jadi kita imbangi. Kita nih punya kekuatan media sosial. Kalau satu SPPG ada 4 ya, 4 yaitu akun official SPPG, akun KSPPG, akun gizi, akun ahli keuangan 4. Kalau sudah 20.000 sudah 80.000 tuh. Ya, mitra lagi belum. 80.000 ya. 80.000 kalau ada 3 jenis medsos, IG, TikTok, Facebook. 80.000 dikali 3. Nah, ini ada satu kekuatan yang sangat besar. Ya. Coba bikin berita-berita yang bagus, munculkan bagaimana guru, dan guru sekarang kan sudah dapat makanan kan? Sudah dapat ya? Kemudian tenaga petugasnya juga sudah mendapatkan insentif yang membantu ya, yang membantu mendistribusikan makanan sudah dapat insentif. Dan makanan itu enak-enak. Saya beberapa kali makan di Ompreng langsung tuh. Langsung di SPPG, langsung sama anak-anak sekolah, enak. Gitu ya. Dan saya bersyukur, ya paling tidak biaya untuk masak saya di rumah berkurang. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan, bebas. Sini mimbar akademik. Boleh, silakan KSPPG. Mau protes, mau komplain, mumpung ada saya di sini. Tidak akan dipotong gaji, nggak akan ya? Ayo, ada Korwil, KSPPG? Ya silakan kalau ada pertanyaan. Biasanya banyak nanya kalau terkait ini. Atau ada permasalahan mungkin yang sebelumnya dihadapi 2025 belum ada penyelesaian. Atau ada yang belum jelas tentang apa yang harus dilakukan di 2026. Silakan. Ya, kalau tidak ada, tidak perlu dipaksa. Ya. Cukup, saya kira. Pak Arif, cukup ya. Baik, karena sudah jelas sepertinya ya, tidak ada lagi yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada kami di sini. Maka saya selaku Direktur Manajemen Risiko, kemudian dari Pak Harjito, Direktur Wilayah Pantauan dan Pengawasan 1, serta Pak Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi atensi dari Badan Gizi Nasional serta pengenalan terkait apa yang sudah akan dilakukan di 2026. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi kebaikan bagi kita semua, dan kami pun mungkin bisa nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan setelah kegiatan ini dipersilahkan, mungkin tidak nyaman menyampaikan secara langsung. Kebetulan kami masih ada di sini, dipersilahkan. Dan untuk kegiatan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk apa yang mungkin kami sampaikan tadi ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan kalau saya pribadi mungkin ada hal-hal yang kata-kata yang kurang berkenan, dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan pastinya kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sony, Bapak Rufrianto dan Bapak Harjito atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang menjelang sore hari ini Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Ada,
Dengan ini maka berakhirnya pula acara kita pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih telah hadir di rapat konsolidasi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional. Dan pastinya saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk SPPI dari Rifani ya. Kami tidak bisa menyediakan SPJ ya, tetapi barangkali untuk mengganti uang bensin atau transportasi ada. Ini uang bukan dari saya tapi dari Rifani Agnes ya.